Bab 201, Penyelidikan. Bunuh adikmu. Ling Han mendengus. Kau menegurku. Liu Ru'er merasa sangat bersalah, dan segera cemberut. Orang di luar ada di spiritual Ocean Tier. Ling Han berseru. Liu Ru'er langsung dibungkam. Justru elit tier spiritual samudra, Su Kexin, bahwa dia dan saudara perempuannya kalah. Jika mereka bisa membunuh seorang seniman bela diri yang kuat seperti itu, maka mereka tidak perlu bersembunyi di sini untuk pulih dari cedera mereka. Lalu apa yang kita lakukan? Yun Suang-Suang berbalik ke arah Ling Han. Karena tidak sepenuhnya mengabaikan otoritas Lady Yan, dia benar-benar bingung harus berbuat apa. Ling Han berpikir sejenak, lalu berkata, kalian semua pergi dan bersembunyi di dalam ruang batin. Ketiga gadis itu dengan cepat bergegas ke ruang batin, sedangkan Ling Han berjalan menuju pintu utama dan membukanya. Di ambang pintu, Nyonya Yan berdiri dengan pose yang indah, memancarkan rahmat yang dewasa dan indah. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang gadis muda yang basah di belakang telinga. Dia tersenyum lembut, dan bertanya, kamu sibuk apa, Tuan Ling? Aku menunggu agak lama di luar sini. Dia curiga. Ling Han secara alami tenang dan tenang. Wanita ini memiliki cinta yang dalam dan kuat untuk putranya, tidak ada keraguan tentang itu. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki skema yang begitu mengerikan. Dia sudah memasukkan Yun Suang-Suang dalam rencananya beberapa tahun yang lalu. Jika bukan karena fakta bahwa Yun Suang-Suang secara kebetulan mendengar percakapan antara dia dan Yan Tianzhao, maka mungkin Yun Suang-Suang masih akan merasa sangat berterima kasih padanya, bahkan sampai saat kematiannya. Tetapi ketika dia memikirkannya, bagaimana mungkin Lady Yan menjadi karakter yang sederhana jika dia dapat membuat bisnis paviliun bunga cherishing menjadi perusahaan yang berkembang pesat? Tidak banyak. Aku hanya bermain-main dengan Hun Yu. Ling Han tersenyum, dan berkata, apakah Nona Yan memiliki urusan denganku? Jadi aku tidak bisa datang untuk ngobrol kalau aku tidak punya urusan denganmu. Lady Yan tersenyum manis, pesonanya penuh ledakan. Namun, ini hanya membuat merinding Ling Han. Kamu sudah menjadi wanita parubaya di usia 40-an, dan tidak peduli seberapa mempesona dan mempesona kamu masih tidak akan mencoba dan bergerak pada seorang pria muda seperti aku, kan? Dia mengerutkan kening dan berkata, tidak pantas bagi seorang pria dan wanita lajang untuk bersama sendirian. Tuan Ling benar-benar pandai membuat lelucon. Anda dan Tianzhao adalah saudara, dan anggota dari generasi yang lebih muda dari saya. Lalu bagaimana teori Anda tentang seorang pria dan wanita lajang masuk akal, kalau begitu? Kata Lady Yan dengan tenang. Kemudian, dia terkikik, dan dengan sedikit gemetar tubuhnya, dia berkata, Tuan Ling, mungkinkah kamu menyembunyikan kecantikan di kediamanmu, dan takut aku akan menemukannya? Dia memaksa dirinya masuk, dan Ling Han tidak punya cara untuk menghentikannya. Seorang seniman bela diri spiritual Ocean Tier jauh lebih kuat dari dia. Hun Yu langsung memelototinya, dan tentu saja menganggap Lady Yan sebagai musuh. Ling Han menjemput Hun Yu agar gadis kecil itu tidak akan terluka oleh Lady Yan jika dia benar-benar berani menyerang yang terakhir. Dia mengikuti Lady Yan, dan berkata, aku memang memiliki seorang gadis muda yang disembunyikan di sini. Oh, siapa itu? Lady Yan bertanya dengan santai. Bagaimana mungkin orang lain selain gadis kecil ini di sini? Ling Han tertawa. Dia tahu bahwa Lady Yan sudah curiga, itulah sebabnya dia memaksa masuk. Jelas bahwa Yun Suang-Suang sangat penting bagi Lady Yan, begitu banyak sehingga dia bahkan bisa memusuhi dia. Ini menyangkut prospek masa depan Yan Tianzhao. Seseorang seharusnya tidak pernah meremehkan panjang gila seorang ibu bisa pergi ke, dia bisa melakukan hal-hal yang tak terbayangkan demi anaknya. Lady Yan sedikit mulai, dan langsung larut menjadi tawa yang lembut. Dia tidak keberatan memamerkan gelombang tubuhnya di depan Ling Han, menyebabkan Ling Han merasa jijik. Tubuh ini agak terlalu tua untuk seleranya. Dia tidak tertarik melihat apapun. Tuan Ling, apakah Suang-Suang datang ke sini sebelumnya? Dia tiba-tiba berhenti, berbalik dan bertanya padanya. Tentu. Ling Han mengangguk. Lady Yan mengundang saya untuk jamuan beberapa hari yang lalu. Bukankah Anda baru saja mengirim Nona Suang-Suang dengan undangan itu? Suang-Suang tidak datang ke sini hari ini. Tanya Lady Yan, nadanya penuh dengan makna. Ling Han tahu bahwa ini adalah titik di mana mereka akan meletakkan semua kartu mereka di atas meja. Jika dia menjawab tidak, dan Nyonya Yan berhasil menemukan Yun Suang-Suang di sini,
maka hubungan di antara mereka secara alami akan benar-benar hancur. Tidak, Ling Han membantah, tanpa meluangkan sedikit pun waktu untuk berpikir. Meskipun dia selalu memiliki hati untuk bersimpati dengan pihak yang lebih lemah, Ling Han berpikir bahwa tipe orang yang dapat memanipulasi putri adopsi yang dia ambil dengan cara seperti itu adalah memalukan. Tuan Ling tidak akan keberatan jika aku memeriksanya sendiri, kan? Tanya Lady Yan. Jika aku bilang aku keberatan, apakah Nona Yan akan mendengarkanku? Ling Han membalas, mendesah dalam-dalam di hatinya. Jika Guang Yuan datang hari ini, itu akan baik. Lady Yan hanya terkikik dengan hati-hati, dan mulai berkeliling di halamannya, dengan sangat cepat tiba di kamar tempat para saudari Liu tinggal. Dia mendorong sedikit, dan ketika dia menyadari bahwa pintu-pintu itu terkunci, seringai dingin melengkungkan sudut bibirnya. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan melalui telapak tangannya, dan kait yang menjaga pintu terkunci hancur dari kepolisian. Derit bergema, dan pintu-pintu sedikit terbuka. Lady Yan memberi dorongan ringan, dan dua pintu langsung terbuka lebar. Ya, seorang gadis telah dalam proses mengenakan pakaiannya, dan ketika dia melihat pengunjung, dia buru-buru menggunakan pakaiannya untuk menutupinya dan bertanya dengan khawatir, "Siapa kamu?" Mata Lady Yan menyapunya. Ini adalah seorang gadis muda, dan yang sangat cantik pada saat itu, tetapi dia terlihat sangat berbeda dari Yun Suang-Suang. Selain itu, dia terlalu akrab dengan Yun Suang-Suang. Bahkan jika yang terakhir telah menyamar, tidak mungkin matanya akan tertipu. Gadis ini jelas bukan dia. Aku ingin meminta Nyonya Yan untuk merahasiakan rahasiaku. Ling Han sengaja menghela nafas. Tolong jangan beritahu Yutong. Kilatan kecurigaan melewati wajah Lady Yan. Mungkinkah gadis ini adalah pacar kecil Ling Han, dan itulah sebabnya dia mencoba berulang kali untuk menghentikannya masuk. Sesederhana itu. Namun, mengapa gadis ini terlihat sedikit akrab dengannya? Saat dia berpikir, dia perlahan mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, pria memang semua serakah dan bejat. Yutong adalah putri Liu Clan. Perlakukan dia dengan baik, tolong jangan lewatkan hubungan yang begitu indah. Ling Han hanya menyeringai canggung. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua, kalau begitu. Aku masih memiliki beberapa hal untuk dihadiri, jadi aku akan memohon cuti saya di sini. Jika Mr. Ling bebas, silakan sering datang ke paviliun bunga Cherry Sing untuk bermain. Tianer sangat merindukanmu dan Yutong. Lady Yan berbalik dan pergi. Aku akan mengantarmu. Ling Han berbalik dan mengedip pada Liu Feng'er, yang ada di dalam ruangan, lalu mengantar Lady Yan keluar. Ketika mereka tiba di pintu, Nyonya Yan tiba-tiba berbalik dan bertanya, "Tuan Ling, apa nama gadis itu tadi? Sepertinya saya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya." "Bagaimana mungkin? Dia hanya gadis bodoh yang belum pernah melihat dunia," kata Ling Han sambil tersenyum. Lady Yan mengangguk, berbalik dan pergi. Ling Han menutup pintu dan bergegas ke kamar. Pada saat ini, Liu Ru'er dan Yun Suang-Suang juga merangkak keluar dari bawah tempat tidur. Mereka menahan napas dan menggantung dari bingkai tempat tidur selama ini, jadi pada saat ini, mereka terengah-engah. Syukurlah penyihir tua itu tertipu dan pergi. Liu Ru'er berkata, menepuk dadanya dengan lega. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, mungkin tidak. Bukankah dia sudah pergi? Liu Ru'er bertanya dengan tidak mengerti. Dia punya, tapi dia belum melepaskan semua kecurigaannya, kata Ling Han. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak ingin sepenuhnya memusuhi saya, dia akan mencari di seluruh halaman sekarang. Namun, ini hanya akan menunda untuk sementara waktu. Dia berhenti, dan berkata kepada Liu Feng'er, namun, identitas Anda telah terungkap. Saya percaya bahwa dia akan segera ingat bahwa Anda adalah penjahat yang dicari. Itu tidak mungkin. Liu Ru'er menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan bangga, aku sengaja membiarkan adikku keluar sekarang. Tidak ada yang melihat wajah aslinya sebelumnya. Apakah kamu idiot? Ling Han berkata dengan terus terang, dan menunjuk ke cermin. Lihat saja betapa miripnya kalian berdua. Akan ada juga perbedaan dengan potret kriminal yang dicari, sehingga kalian berdua benar-benar bisa dianggap orang yang sama. Dia pasti sudah memberitahu pengawal kekaisaran sekarang, dan tak lama kemudian, pengawal kekaisaran akan tiba untuk menyelidiki. Pada saat itu, kalian bertiga akan ditemukan, dan tujuannya secara alami akan tercapai. Bab 202, membuat pilihan di jalur kultivasi. Lalu apa yang kita lakukan sekarang?
Sedikit kekhawatiran muncul di wajah ketiga gadis itu. Tentu saja, lari. Ling Han melambaikan tangan mereka. Segera, sekarang, kalian semua menyamar dan meninggalkan kota kekaisaran. Bagaimana kamu tahu bahwa kita tahu cara menyamarkan diri kita sendiri? Liu Ru'er sekali lagi tertegun. Ling Han menghela nafas, dan menatapnya dengan sinis. Jangan lupa, aku sudah melihat seperti apa kakakmu setelah dia menyamar. Oh, benar. Liu Ru'er bertepuk tangan, lalu tampak agak sedih. Dia benar-benar bodoh, selalu diejek oleh pria ini. Bergeraklah. Kalian semua tidak punya banyak waktu lagi, desak Ling Han. Ketiga gadis itu dengan cepat mulai menyamar. Para suster Liu adalah para profesional di bidang ini. Mereka menyamar terlebih dahulu sebelum membantu Yun Suang-Suang dengan penyamarannya. Seketika, mereka menjadi tiga pemuda. Yang mengejutkan Ling Han adalah kenyataan bahwa, entah bagaimana, mereka berhasil meratakan mereka dan ada apel Adam yang menonjol di leher mereka. Mereka mengenakan pakaian Ling Han, dan membawa uang tunai. Pakaian asli mereka, seperti rok mereka, misalnya, dibakar menjadi abu di halaman. Tuan Muda Han, terima kasih. Di masa depan, jika saya mendapatkan kesempatan, Suang-Suang akan melakukan segalanya untuk membalas kebaikan Anda. Yun Suang-Suang berterima kasih padanya. Ling Han mengangkat bahu, dan berkata, jika kamu belum dijual oleh para saudari, maka kita akan membicarakannya. Pei, kita bukan pedagang manusia. Liu Ru'er memutar matanya. Dia berpikir bahwa Ling Han adalah karakter yang sangat menjijikkan, selalu bertengkar dengannya. Tuan Ling, kita akan bertemu lagi, Liu Feng-er membungkuk. Namun, karena dia saat ini nampak seperti pemuda, gerakan ini sangat aneh. Lanjutkan. Ling Han melambaikan tangan mereka. Tiga gadis itu pergi, dan segera, tidak ada tanda yang tersisa dari mereka. Haha, akhirnya tenang di sekitar sini, Ling Han tertawa. Sebenarnya, ini adalah tujuan sebenarnya. Dia akhirnya mengejar dua tukang lepas, jadi dia sangat senang. Kamu, Hun Yu juga bertepuk tangan dengan gembira, meskipun dia tidak tahu apa yang membuat Ling Han begitu senang. Namun, Ling Han tidak salah menebak. Setelah lebih dari 1 jam, pasukan pengawal kerajaan tiba. Meskipun nada suara mereka sopan, dan mereka bahkan meminta maaf karena mengganggunya, mereka masih bersikeras untuk mencari melalui halaman Ling Han. Secara alami, tidak ada yang ditemukan. Mereka meminta maaf meminta cuti mereka. Mereka tiba dengan tergesa-gesa, dan juga pergi dengan tergesa-gesa. Ling Han menghela nafas. Sepertinya dia dan Nona Yan dengan tegas berada di pihak yang berseberangan sekarang, bukan karena mereka tidak menemukan orang yang dia cari, tetapi mereka tidak menemukan siapapun sama sekali. Karena satu orang bisa menghilang, maka, secara alami, 2 atau bahkan 3 bisa menghilang juga. Demi putranya, Nyonya Yan membenamkan dirinya dalam perencanaan, dan bahkan bisa melibatkan putri adopsi yang telah ia rawat selama bertahun-tahun dalam rencananya, apalagi dia. Lupakan, aku hanya akan menyinggung dia, kalau begitu. Omong-omong, aku sudah punya banyak musuh, jadi tidak ada bedanya jika aku punya yang lain. Ling Han malas menggeliat. Dia harus pergi dan menyiapkan makanan mereka. Hun Yu sudah tergantung di lehernya, dan tanpa henti berteriak, daging, daging, daging. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, dan Guang Yuan akhirnya tiba. Namun, dia tidak memilih untuk tinggal di halaman Ling Han. Sebagai gantinya, dia menemukan halaman lain di dekat milik Ling Han. Ngomong-ngomong, ada banyak halaman kosong dan kosong di area ini. Dengan pengawal di Spiritual Ocean Tier, Ling Han secara alami jauh lebih santai. Ini adalah kecakapan pertempuran nyata. Selama tidak ada seorang pun di Spiritual Pedestal Tier muncul, tidak banyak yang bisa mengalahkan Guang Yuan. Selain itu, dengan sedikit bimbingan dari Ling Han, itu akan cukup bagi Guang Yuan untuk menjadi tak terkalahkan terhadap siapapun di Spiritual Ocean Tier. Namun, Ling Han tidak berminat untuk ini sekarang. Tingkat kultivasinya terlalu cepat. Sekarang, dia telah mencapai periode puncak lapisan ke-9 elemen Gathering Tier. Dia harus menerobos ke Gusing Spring Tier, atau dia hanya bisa bertahan di level kultivasi ini, dan tidak akan ada peningkatan lebih lanjut untuk kecakapan pertempurannya. Bukan karena dia tidak punya cara untuk menerobos ke Gusing Spring Tier. Sebaliknya, itu karena dia saat ini dihadapkan dengan pilihan, dia masih bisa mencoba untuk menantang dan menerobos ke lapisan ke-10 elemen Gathering Tier.
Ini adalah tingkat kultivasi yang hanya ada dalam legenda dan teori. Setidaknya, sejauh Ling Han tahu, tidak ada yang mencapai tingkat kultivasi ini sebelumnya. Menerobos batasan 9, dan menangkap 1 dunia, mencapai kesempurnaan. Tetapi apakah itu benar-benar mungkin? Dalam catatan pendahulunya, itu hanya dugaan, tapi itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Ling Han mempertimbangkan dengan serius kemungkinan keberhasilan. Dalam kehidupan terakhirnya, dia sudah berada di Heaven Tier, jadi tentu saja dia tidak perlu memikirkan masalah ini karena dia sudah lama melewati level ini. Namun, saat ini dia tidak hanya memiliki pemahaman yang tersisa dari kehidupan terakhirnya, dia juga memiliki kondisi yang diperlukan yang membuatnya memenuhi syarat untuk melakukan upaya ini, dan inilah yang menyebabkan dia ragu-ragu. Seberapa tinggi kemungkinan ini? Ling Han mencoba menyimpulkan hasil yang mungkin, tetapi masih belum sampai pada kesimpulan. Hanya dapat diklaim bahwa, secara teoritis, memang mungkin. Namun, tanpa dibuktikan pada kenyataannya, semuanya hanyalah kata-kata kosong. Kegilaan berangsur-angsur berubah di matanya, dan ia memutuskan untuk mengambil taruhan. Dalam kehidupan ini, dia menumbuhkan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan. Ini adalah teknik yang luar biasa, dengan grade yang sangat tinggi sehingga tidak bisa diperkirakan. Lalu, dengan teknik kultivasi seperti itu di tangannya, tidakkah ia harus memastikan bahwa fondasinya akan kokoh dan kokoh? Elemen Gathering Tier adalah tingkat budidaya kedua dalam seni bela diri. Orang bisa mengatakan bahwa ini hanyalah permulaan, tetapi itu adalah langkah yang sangat penting, karena 7 tingkatan selanjutnya akan diturunkan dari 1 tingkat ini. Dia memutuskan untuk mengambil risiko ini. Dia memulai pengasingannya untuk menantang lapisan ke-10 dari elemen Gathering Tier ini yang mungkin belum pernah dicapai oleh siapapun sebelumnya. Dalam buku dantiannya, ada 9 origin nuklei besar, dan 40 origin nukel yang lebih kecil yang berbentuk 9 istana array. Itu pengaturan yang sangat stabil dan halus. Jika dia memutuskan untuk memasukkan origin nukleus lain, di mana dia harus meletakkannya? Ling Han merasakan sakit kepala datang. Meskipun dia telah memutuskan untuk mengambil risiko dan melakukan upaya, dia benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana inovasi bisa menjadi sesuatu yang mudah? Dia telah mempertimbangkan banyak kemungkinan, tetapi dia menolak semuanya. Itu karena jika dia bisa mempertimbangkan mereka, maka itu wajar bahwa para pendahulunya akan memikirkan mereka juga. Bahkan jika mereka sendiri telah melewatkan kesempatan itu, bagaimana mungkin mereka tidak membiarkan junior mereka melakukan upaya itu? Untuk berhasil menyelesaikan langkah ini secara alami perlu dia menyimpang dari jalan normal, atau bahkan pergi terlalu jauh atau jalan buntu, hanya dengan itu akan mungkin baginya untuk dipaksa ke dalam selat putus asa sehingga dia tidak punya cara lain selain berhasil. Ling Han ragu sekali lagi. Jika dia hanya harus mengikuti langkah-langkah para pendahulunya, maka selama yayasannya kokoh, dengan basis roh kelas abadi dan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan, dia pasti akan maju lebih cepat dan melangkah lebih jauh daripada yang dia miliki dalam kehidupan terakhirnya, jadi sepertinya tidak perlu baginya untuk mengambil risiko seperti itu. Namun, hati dan jiwanya menjadi lebih bertekad. Dia ingin menjadi yang terkuat dalam kehidupan ini. Hati dan jiwanya kembali ke keadaan tenang, dan ia mulai mempertimbangkan sejumlah besar strategi tentang bagaimana melanjutkan perjudiannya. Ada banyak pilihan yang mungkin yang segera dihilangkan olehnya ketika dia memikirkannya. Dan akhirnya, hanya ada 2 metode yang mungkin dia bisa coba untuk pergi. Yang pertama adalah untuk memungkinkan 9 origin nuklei besar untuk saling tolak, dan menciptakan ruang khusus di mana ia akan membentuk origin nukleus ke-10. Yang kedua adalah menggabungkan ke-9 origin nukleus besar menjadi 1 origin nukleus yang sangat besar. Ini juga bisa dianggap sebagai 1, dan sesuai dengan Dao dunia, menjadi yang mengelak. Sebagai perbandingan, strategi kedua praktis gila. Dengan demikian, Ling Han memutuskan untuk mencoba yang pertama. Dia bekerja keras untuk memungkinkan 9 origin nuklei besar untuk saling tolak, dan menciptakan ruang khusus di antara mereka. Langkah ini mungkin, tetapi masalahnya adalah bahwa 9 origin nuklei yang besar adalah sumber energi dan kekuatannya. Sekarang setelah mereka saling tolak, semua energi dan kekuatannya dihabiskan di sini. Jadi bagaimana ia bisa memiliki energi ekstra untuk membentuk origin nukleus yang ke-10? Ling Han mencoba beberapa cara, tetapi tetap saja, tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Tiba-tiba, 10 hari berlalu, dan dia masih kembali ke tempat dia mulai.
Apakah metode ini tidak mungkin? Ling Han menghela nafas. Dia sudah menghabiskan 10 hari yang berharga, jadi dia tidak mau dan tidak bisa terus menunda masalah ini lagi. Dia masih ingin menerobos ke Gusing Spring Tier dan memahami rahasia menara hitam. Kemudian, dia akan mencoba strategi kedua. Bab 203, menggabungkan 9 nukleus. Strategi kedua yang ia buat adalah menghancurkan dan mereformasi. Dia pertama-tama harus menghancurkan 9 origin nuklei besar, dan membentuk origin nuklei raksasa baru yang akan menjadi yang mengelak. Ini sesuai dengan Dao dunia, dan bukan sesuatu yang muncul dengan panasnya saat itu, tetapi dia dapat meramalkan bahwa mempraktikkan ini akan jauh lebih sulit daripada apapun yang dia pikirkan. 9 origin nuklei besar adalah sumber kekuatannya. Jika dia benar-benar menghancurkan mereka semua dalam sekali jalan, maka kekuatan yang tercipta dari kehancuran simultan mereka akan cukup untuk membunuhnya 1000 kali, atau 10.000 kali, jadi dia tidak perlu berpikir untuk membentuk yang menghindar pada saat itu. Alasan mengapa Ling Han berani melakukan ini adalah karena masih ada Big Boss Black Tower di dantiannya. Bos besar ini menghancurkan tubuh fisiknya dalam kehidupan terakhirnya hanya agar dia mengolah gulir surga yang tidak dapat dihancurkan, dan kemudian menyuruhnya mengambil tubuh baru untuk dilahirkan kembali. Seberapa besar kekuatan itu, dan seberapa besar kekhawatiran saya. Sekarang dia bermaksud untuk menghancurkan dirinya sendiri origin nuklei, jadi Big Boss Black, apakah kamu akan ikut campur atau tidak? Anda pasti harus ikut campur, bukan? Kemudian semuanya beres. Ling Han agak tidak tahu malu, tapi tidak ada cara lain untuk itu. Ini adalah upaya pertama untuk menembus lapisan ke-10 elemen Gathering Tier dalam sejarah, dan dia bahkan tidak tahu apa hal yang benar untuk dilakukan untuk mencapai tujuannya. Jadi, dia hanya bisa bergantung pada menara hitam. Kalau tidak, hanya akan ada 1/1 peluang dia akan berhasil dalam upaya ini, jadi bagaimana dia berani mengambil risiko? Ayo, dia mengendalikan origin nuklei dalam dantiannya, dan memulai proses penghancuran. Sebenarnya sangat mudah untuk melakukan ini, karena semua nuklei besar terdiri dari 5 nuklei asal yang lebih kecil yang memiliki keberpihakan unsur yang berbeda, dan origin nuklei yang lebih kecil ini mencapai keseimbangan di antara mereka dengan cara yang luar biasa. Dia hanya perlu menghancurkan keseimbangan ini, dan kelima elemen akan lepas kendali, dan tentu saja, origin nuklei akan hancur sendiri. Bukan satu persatu, tapi semuanya berjalan. Penghancuran selalu lebih mudah daripada konstruksi. Hanya dalam sekejap, semua origin nuklei mulai bergetar. 5 elemen saling menambah dan menahan satu sama lain. Mereka mulai terhuyung-huyung, seolah-olah mereka adalah fondasi gedung pencakar langit yang tinggi yang telah menderita kerusakan parah, dan berada di ambang kehancuran. Hong, Hong, Hong. 5 origin nuklei dihancurkan satu persatu. Namun, ledakan mereka tidak menyebar keluar. Sebaliknya, ledakan mereka terkonsentrasi ke dalam, seolah-olah mereka membentuk lubang hitam individu. Dari struktur yang sangat besar, mereka menyusut menjadi bola yang sangat kecil. Semangat dan hati Ling Han bergetar, sudah merasakan penampilan kekuatan eksternal. Menara hitam. Kesadarannya menyapu dantiannya, dan melihat menara hitam yang biasanya tenang dan biasa saja memancarkan cahaya pucat. Ada tulisan emas berkedip-kedip di tubuh menara hitam, tetapi Ling Han bahkan tidak mengenali setengah dari karakter tulisan ini, seperti ketika ia pertama kali menemukan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan, yang membutuhkan 10.000 tahun hanya untuk memahaminya. Tidak, 10.000 tahun hanya cukup untuk memahami teknik budidaya lapisan pertama. Satu gelombang kekuatan demi kekuatan menyapu keluar dari menara hitam dan bertindak terhadap 45 origin nuklei miliknya, dan justru kekuatan inilah yang memungkinkan kekuatan ledakan terkonsentrasi ke dalam, bukannya meledak ke arah luar secara dramatis. Jika tidak, dantiannya akan hancur total setelahnya. Senyum muncul di sudut bibir Ling Han. Memang, dia telah membuat pertaruhan yang tepat, menara hitam mulai bergerak. Dia telah mencoba banyak hal sebelumnya, tetapi masih belum ada reaksi dari menara hitam. Itu karena upaya itu tidak akan mengancam kehidupan atau kultivasi Ling Han, jadi bos besar hitam secara alami terlalu malas untuk melakukan apapun. Tetapi jika Ling Han menyebabkan kehancuran diri dari origin nukleinya, maka bukankah itu berarti 10.000 tahun persiapan yang dihabiskan Big Boss Black akan benar-benar sia-sia. Dia buru-buru memaksa pikiran yang mengganggu di kepalanya dan mulai menggabungkan origin nuklei yang sesuai menjadi satu. Bumi dengan bumi, api dengan api, dan sebagainya. Akhirnya,
45 origin nuklei direformasi menjadi 5 besar origin nuklei dari keberpihakan yang berbeda. Ini masih tampak sangat kecil, karena masing-masing origin nuklei dibentuk dari 9 titik, dan jauh dari sepersejuta dari periode yang paling berkembang, tetapi kekuatan yang tersembunyi di dalamnya sangat menakutkan. Pikiran Ling Han berbelok berbeda, dan dia tiba-tiba datang dengan ide aneh. Bisakah dia benar-benar menggabungkan origin nuklei ini dengan penyelarasan unsur yang berbeda menjadi satu origin nuklei, dan satu-satunya yang ada di dantiannya? Itu akan sesuai dengan ide yang menghindar. Lagi, dia mulai menggabungkan 5 origin nuklei yang baru dilahirkan kembali. Tetapi tingkat kesulitan melakukan itu sangat tinggi. Itu karena setiap origin nuklei dibentuk dari 9 origin nuklei yang lebih kecil, dan itu diisi dengan kekuatan yang menakutkan di tempat pertama. Terlebih lagi, kelima elemen itu tidak saling tergantung satu sama lain. Pertama-tama, air dan api berada di pihak yang benar-benar berlawanan, jadi bagaimana dia bisa menggabungkan mereka? Ling Han berhenti dan mulai merenung. Setiap elemen di dunia ini benar-benar independen satu sama lain. Tentu saja mereka akan saling tolak jika ada yang mencoba menggabungkan mereka. Namun, pada saat yang sama, kelima elemen saling menambah dan menahan satu sama lain, sehingga tidak sepenuhnya mustahil bagi mereka untuk digabung bersama. Seperti kata pepatah, Dao memunculkan satu, satu memunculkan dua, dua memunculkan tiga, dan tiga memunculkan semua hal. Semuanya bisa kembali ke satu, sumber Dao. Namun, dunia tidak akan membiarkan manusia biasa mendapatkan sumber Dao, yang merupakan bagaimana perkataan yang menghindar muncul. Dia berani menghancurkan 9 origin nuklei dan menggabungkan mereka menjadi satu lagi, dan ini sesuai dengan teori yang menghindar. Namun, kelima origin nuklei ini bukan yang asli, dan bukan Dao yang sebenarnya juga. Ini didasarkan pada pemahamannya tentang Dao seni bela diri dari kehidupan terakhirnya sebagai elit Heaven Tier. Kalau tidak, siapa yang akan berani melakukan hal seperti itu? 5 elemen saling menambah satu sama lain, dan berevolusi menjadi semua hal. Kemudian, jika dia ingin mengembalikan mereka ke satu, dia harus menelusuri kembali langkah-langkah dan memanfaatkan fakta bahwa 5 elemen juga menahan satu sama lain. Mata Ling Han perlahan menyala. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia harus membiarkan kelima elemental origin nuklei menahan satu sama lain, menelan satu sama lain, dan akhirnya, hanya akan ada satu yang tersisa, yang akan menjadi satu yang telah digabung dari semua 5 nuklei origin elemental. Ini sekali lagi mudah diucapkan, tetapi ketika dia mempraktikkannya, dia perlu memastikan bahwa kelima elemental origin nuklei berada dalam keseimbangan yang sempurna ketika mereka menelan satu sama lain. Kalau tidak, selama ada kesalahan sekecil apapun, semua upaya sebelumnya akan sia-sia dan dia tidak akan memiliki cara untuk kembali ke satu-satunya yang mengelak. Singkatnya, dia hanya bisa berhasil, tetapi kegagalan tidak diizinkan. Itu sangat menantang, tetapi dia menyukainya. 5 elemen saling menahan. Kayu yang menahan emas, kayu yang menahan bumi, air yang tertahan bumi, api yang tertahan air, dan api yang menahan emas, semuanya sekaligus. 5 elemen mix Chaos Lotus berkibar, menyerap ki spiritual, yang melewati nadinya dan berkumpul di dantiannya, memberikan energi baru. Ling Han menstimulasi 5 elemental origin nuklei dan mengambil langkah terakhir. Inti asal emas mulai menelan inti asal kayu, dan inti asal kayu mulai menelan inti asal bumi, dan akhirnya, Fire Origin Nucleus menelan Gold Origin Nucleus, membentuk rantai yang tidak bisa dipecahkan. Kesadaran Ling Han jelas melihat 5 origin nuklei semuanya menyusut, dan bergabung perlahan-lahan bersama untuk akhirnya membentuk origin nucleus baru. Emas, kayu, air, api, dan bumi. Kelima elemen hadir namun disatukan. Dia berhasil. Ling Han tiba-tiba membuka matanya, dan merasa seluruh tubuhnya sakit. Dia bahkan tidak punya energi untuk berdiri, seolah-olah tubuhnya telah melemah ke tingkat yang ekstrim. Namun, di sisi lain, semangatnya berada pada level tertinggi dalam sejarah, dan ini adalah perbandingan yang sangat aneh. Dia membuka pintu, dan memberi panggilan ringan. Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menyadari bahwa suaranya telah menjadi rendah dan kasar, sehingga dia hampir tidak bisa mengenali suaranya sendiri. Ling Han, Siu, telinga Hun Yu terlalu tajam, dan dia berlari dari luar. Dengan peng, dia menabrak pelukan Ling Han. Tabrakan ini terlalu kuat, tidak lebih lemah dari ledakan, dan Ling Han langsung jatuh ke tanah dari pasukan.
Hun Yu tidak peduli, dan mengusap wajahnya yang mungil padanya, lalu berkata, Ling Han berarti, jahat, jahat. Tidak bermain dengan Niu. Ling Han, jika kamu melanjutkan pengasingan selama beberapa hari lagi, Hun Yu mungkin akan mati kelaparan. Orang lain masuk, dan itu adalah Liu Yutong. Dia menggelengkan kepalanya, dan berkata, kamu memasuki pengasingan selama sebulan penuh, hampir menyebabkannya mati karena khawatir. Sebulan, Ling Han tertegun. Seingatnya, hanya 10 hari telah berlalu. Mungkinkah penggabungan 5 elemental origin nuklei pada akhirnya memakan waktu 20 hari penuh? Tidak heran dia begitu lemah. Lagi pula, dia belum makan dan minum selama berhari-hari. Bawakan aku beberapa buah. Aku perlu mengisi energiku, atau aku benar-benar akan mati, katanya. Kamu aneh, bocah. Guang Yuang mendengar keributan dan berjalan masuk juga. Ketika dia melihat Ling Han, seolah dia sedang melihat monster. Bab 204, 3 Gaya Asal Hitam. Guang Yuan berkata, jika seorang seniman bela diri normal di elemen Gathering Tier bersembunyi selama sebulan penuh, dia pasti sudah mati. Tapi bocah nakal sebenarnya masih bisa membuka mulut dan berbicara. Ini benar-benar aneh. Dia mengarahkan pandangan menyala pada Ling Han, seolah-olah dia tidak ingin lagi membedah Ling Han untuk memulai penyelidikan penuh. Sebenarnya, Ling Han masih makan dalam 10 hari pertama, tetapi dia tidak punya makanan dalam 20 hari setelah itu. Bahkan dia sendiri tidak menyadari berlalunya waktu. Dia hanya menggabungkan 5 elemental origin nuklei, dan ketika dia keluar dari pengasingan setelah berhasil, dia menyadari bahwa 20 hari telah berlalu. Pada saat itu, dia dalam keadaan yang sangat menarik, karena spiritual ki adalah makanannya dan membantu menjaga vitalitasnya. Setelah seorang seniman bela diri melangkah ke Flower Blossoming Tier, dia hanya perlu menyerap spiritual ki untuk bertahan hidup, karena akan ada perubahan lengkap pada levelnya setelah menembus Flower Blossoming Tier dan dia tidak perlu bergantung pada makanan. Sebelumnya, dia menggabungkan 5 elemen asal nukleus untuk menangkap yang menghindar itu, dan bersatu dengan Dao dunia ini, yang setara dengan sementara menaikkan tingkat keberadaannya ke tingkat ini, dan jadi dia telah memasuki keadaan ini di depan waktu. Namun, sekarang setelah dia keluar dari kondisi itu, dia langsung merasa lapar dan lemah. Liu Yutong mengambil beberapa buah, dan Ling Han segera mulai makan. Dia harus mengisi perutnya terlebih dahulu sebelum makan daging, kalau tidak, tubuhnya tidak akan bisa menerimanya. Guang Yuan menatap Ling Han. Dia terus merasa ada yang tidak beres. Dia tiba-tiba bertepuk tangan, lalu berseru, itu benar, mengapa kultivasmu jatuh ke lapisan pertama elemen Gathering Tier? Sebelumnya, bocah ini jelas berada di lapisan ke-9 elemen Gathering Tier. Ketika seorang seniman bela diri pergi ke pengasingan, itu untuk tujuan menerobos ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Namun, bahkan jika upaya itu gagal, level kultivasi seharusnya tidak mundur sedikit pun, apalagi dari lapisan ke-9 ke yang pertama. Ini praktis tidak pernah terjadi. Di seluruh dunia seni bela diri, apa yang orang lain bisa lakukan itu? Liu Yutong menjadi khawatir. Dia menatap Ling Han erat, dan memang merasakan dari aura yang berasal dari dantian Ling Han bahwa hanya ada satu origin nukleus di sana. Dia langsung memucat, tetapi ketika dia berpikir tentang fakta bahwa Ling Han pasti akan merasa lebih buruk daripada dia buru-buru menghiburnya, tidak apa-apa. Dengan tingkat kultivasi Anda, hanya perlu 2 hingga 3 bulan bagi Anda untuk kembali ke lapisan ke-9. Petik 2. Ling Han tersenyum sedikit. Dia secara alami tahu situasinya sendiri. Meskipun memang hanya ada satu origin nukleus dalam dantiannya, dia beberapa kali lebih kuat daripada ketika dia berada di lapisan ke-9 elemen Gathering Tier. Namun, dia tidak menjelaskan karena masalah ini melibatkan terlalu banyak. Selain itu, kemungkinan tidak ada yang akan percaya padanya bahkan jika dia melakukannya. Itu tidak benar. Guang Yuan bingung ketika matanya menatap dantian Ling Han dalam konsentrasi, dan dia berkata, kamu jelas hanya ada di lapisan pertama elemen Gathering Tier, tapi kenapa aku mendapatkan perasaan yang kuat darimu, seolah-olah saya menghadapi seseorang di lapisan pertama Gusing Spring Tier. Petik 2. Lapisan pertama elemen Gathering Tier bisa dibandingkan dengan lapisan pertama Gusing Spring Tier. Jika dia benar-benar mengatakan ini di depan umum, dia pasti akan dipukul, karena yang lain akan berpikir bahwa dia kacau karena terlalu banyak minum dan akan berusaha untuk menenangkannya. Namun, Ling Han mengangguk secara internal. Tingkatan lautan spiritual adalah tingkatan lautan spiritual.
Matanya memang jauh lebih tajam. Hahaha, bagaimana mungkin? Mataku pasti kabur. Guang Yuan tertawa keras, saat dia memukul kepalanya sendiri. Ling Han hampir tersedak. Dia baru saja memuji Guang Yuan karena memiliki mata yang tajam ketika orang ini segera menamparkan pujiannya kembali ke wajahnya. Benar, ada bocah bodoh yang datang untuk mencarimu beberapa hari yang lalu. Dia mengatakan sesuatu tentang telah memenuhi janji sebulan. Dia harus melakukan sesuatu, maka dia akan kembali untuk mendengarkan perintahmu, Guang, kata Yuan. Oh, itu pasti Zhu Jiu. Dia telah menembus Gusing Spring Tier. Dia bilang dia akan pergi melakukan sesuatu. Kemudian, dia pasti pergi untuk menantang Namong Ji ke pertempuran. Dia memang pria yang setia. Ling Han mengangguk secara internal. Jika bukan karena fakta bahwa Zhu Jiu memiliki kepribadian seperti ini, yang paling dia lakukan adalah meneruskan teknik kultivasi balap bulan perak kepadanya, dan tidak membiarkannya tinggal di sisinya, bagaimana mungkinkah siapapun yang acak dapat memiliki kesempatan untuk tetap di sisinya dan diperintahkan olehnya. Setelah makan lebih banyak buah, Ling Han berhasil mendapatkan kembali energi. Setelah beberapa saat, dia mulai makan makanan lengkap. Hun Yu tidak keberatan menemaninya makan. Hasil dari, dia makan 10 kali lebih banyak daripada yang dia makan, dan ini hanya yang dilakukan gadis kecil itu dengan santai untuk menemaninya makan. Ling Han minta diri, mengatakan bahwa ia bermaksud untuk berkultivasi. Dia pergi sendirian ke hutan kecil di luar. Dia ingin melakukan evaluasi penuh atas kekuatannya saat ini. Dia memusatkan kekuatan asal di tinjunya, dan ketika dia telah mencapai batas, dia tiba-tiba meninju keluar. Kekuatan pukulannya meledak, dan itu benar-benar menjadi kepalan kuat yang sebesar kepalan tangan manusia yang terbang ke depan. Peng, peng, peng. Di depannya, lebih dari 10 pohon besar digulingkan oleh serangan itu, menciptakan segumpal debu saat mereka jatuh ke tanah. Ling Han menarik kembali tinjunya, sedikit kepuasan di wajahnya. Kekuatan pukulan ini memang sebanding dengan serangan seorang seniman bela diri di periode awal lapisan pertama Gusing Spring Tier, seolah-olah lapisan ke-10 elemen Gathering Tier adalah lapisan pertama dari Gusing Spring Tier. Menerobos dari elemen Gathering Tier ke Gusing Spring Tier adalah lompatan yang kuat dalam kekuatan. Setidaknya akan ada peningkatan kekuatan 10 kali lipat. Kemudian, pada saat aku benar-benar menerobos ke Gusing Spring Tier, kekuatanku seharusnya bisa dibandingkan dengan lapisan ke-6 atau ke-7, yang lebih hebatnya pertempuran. Semakin tinggi level kultivasi, semakin sulit untuk menantang lawan di level kultivasi yang lebih tinggi. Namun, setelah menggabungkan origin nuklei, kemampuan saya untuk menantang seseorang yang lebih kuat dari saya malah meningkat. Ketika saya berada di lapisan pertama elemen Gathering Tier, saya hanya memiliki sekitar 5-6 bintang kekuatan pertempuran. Dengan dukungan kekuatan sebesar itu, bukankah aku bisa mulai mengembangkan teknik seni bela diri kelas hitam? Petik 1. Ling Han tergerak. Jika dia bisa menggunakan teknik seni bela diri Black Grade pada titik ini, maka ini akan menjadi peningkatan yang menakutkan untuk kecakapan pertempurannya. Mari kita coba. Dia membalik-balik isi ingatannya, mencari teknik kultivasi yang cocok untuknya. Namun, karena dia selaras dengan kelima elemen, selain dari teknik seni bela diri elemen petir, dia benar-benar bisa menggunakan segala jenis teknik seni bela diri. Jadi, ada banyak pilihan yang tersedia baginya. Lalu, saya akan menggunakan yang ini. 3 gaya asal hitam. Ini adalah teknik pedang yang pernah digunakan pria itu, Kaisar Pedang. Menurut rumor, justru ketika dia merenungkan teknik pedang inilah dia datang untuk membentuk Sword Rai. Ketika dia datang memohon padaku untuk pil alkimia, aku meminta teknik pedang ini sebagai gantinya. Itu hanya sesuatu yang saya lakukan berdasarkan dorongan hati pada saat itu, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan benar-benar memanfaatkannya. Petik 1. Dia duduk dalam posisi bersila dan mulai menganalisis teknik pedang ini di kepalanya. Ini adalah teknik seni bela diri tingkat tinggi Black Grade. Namun, ada juga teknik seni bela diri yang unggul dan lebih rendah bahkan jika mereka semua berada di tingkat tinggi Black Grade. Beberapa sangat kuat mereka benar-benar dekat dengan Earth Grade. Jika ada peringkat dari 1 hingga 10 poin untuk menilai teknik seni bela diri, maka mayoritas teknik bela diri tingkat tinggi kelas hitam akan peringkat di bawah 5 poin, sementara kadang-kadang ada beberapa yang bernilai 6 atau 7 poin. Namun, teknik pedang hitam asal bernilai 10 poin. Ini hanyalah langkah kecil dari teknik seni bela diri Earth Grade.
Itu bisa diklaim sebagai teknik terkuat bagi siapa saja yang belum mencapai tier pedestal spiritual. Namun demikian, kata-katanya rumit, dan sangat sulit dimengerti. Untungnya, meskipun Ling Han hanya di elemen Gathering tier, sehubungan dengan pemahaman seni bela diri, dia memang di Heaven tier. Mungkin masih akan sedikit sulit baginya untuk memahami teknik seni bela diri Heaven Grade, tetapi teknik seni bela diri Earth Grade secara alami adalah sepotong kue baginya, apalagi ketika teknik ini hanya dekat dengan Earth Grade. Gaya pertama, 3000 misterius. Ling Han mengayunkan pedangnya. Gerakannya jelas sangat kasar, dan tidak memiliki banyak kekuatan di belakangnya. Bahkan, itu agak mengejutkan dari sisi ke sisi. Jika ada yang melihat ini, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Pedang Kaisar memang maniak. Untuk benar-benar mempelajari teknik pedang ini ketika dia hanya di elemen Gathering tier. Dia mengutuk secara internal. Bahkan dengan kemampuan pemahamannya dari Heaven tier, masih sedikit melelahkan baginya untuk mengembangkan teknik pedang ini, yang menunjukkan seberapa besar monster yang dimiliki Kaisar Pedang. Tapi dia juga terlalu memikirkannya, bagaimana mungkin pedang Kaisar telah menguasai teknik pedang ini hanya dalam sehari. Ling Han tanpa henti mengacungkan pedangnya, dan teknik pedangnya menjadi lebih halus dan lebih halus. Bagaimanapun, ini masih merupakan elit tertinggi Heaven tier yang berlatih teknik pedang. Akan lebih aneh jika ini bukan hasilnya. Siu, siu, siu. Dia melambaikan pedangnya, dan ledakan origin power melesat keluar, bergabung dengan ki spiritual di sekitarnya, dan benar-benar berubah menjadi beberapa lusin pedang tajam yang terbang ke depan dalam serangan. Peng! Tanah merengek dan berguncang, dan pohon-pohon di depannya ambruk. Ling Han tercengang. Sungguh teknik pedang yang mengerikan. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 205, cukup kuat untuk menentang tatanan alami. Luar biasa. Sangat luar biasa. Ling Han terus mengangguk. Menurut apa yang digambarkan pada teknik pedang, seseorang dapat dianggap telah mencapai tingkat pencapaian besar ketika seseorang dapat menghasilkan hujan 3000 pisau dengan satu gelombang. Satu gelombang dari saya dan saya berhasil menghasilkan beberapa lusin bilah dalam serangan saya, yang berarti saya telah mencapai sekitar 1% dari level itu. Tetap saja kekuatan ini, setiap blade di Blade Rain akan setara dengan serangan kekuatan penuh dari saya. Bahkan jika itu aku berdiri melawan serangan seperti itu, aku hanya akan bisa memblokir serangan ini dengan mengubah darah mengisap asal emas menjadi perisai. Kalau tidak, tidak akan ada cara untuk membubarkan serangan ini. Hanya dengan style yang satu ini, selama aku juga berhasil menembus Gusing Spring Tier, maka aku akan bisa mengalahkan Feng Yan dalam sekejap. Namun, pria itu seharusnya masih memiliki kartu tersembunyi di lengan bajunya, jadi tidak mudah untuk membunuhnya. Selain itu, gaya teknik pedang ini menghabiskan terlalu banyak kekuatan asal. Satu gelombang pedang setara dengan menghasilkan beberapa lusin serangan kekuatan penuh. Jika bukan karena fakta bahwa ruang di dantian saya telah berkembang kurang lebih 100 kali lipat, saya tidak akan mampu menanggung biaya origin power seperti itu. Pedang Kaisar memang maniak. Orang ini juga harus menelan pil spasial ketika dia masih muda. Jika tidak, bahkan jika dia berada di Gusing Spring Tier, dia tidak akan bisa menjaga penggunaan origin power yang begitu berat. Dan sekarang setelah aku memikirkannya, dalam kehidupanku yang terakhir, selain dari Kaisar Pedang, Dewa Langit Phoenix Surgawi juga memiliki kendali atas Yevires yang tak ada habisnya sehingga dia mungkin pasti telah menyatu dengan api aneh, mungkin bahkan lebih dari satu. Setting Sun Saber Emperor mendapatkan pedang berharga yang ditempa dari Blood Sucking Origin Gold, dan juga memiliki kekuatan yang sama mengerikannya. Dan ada juga Ma Wei Yang, Zisue Xian, dan Na Lantu. Ketiganya juga bukan karakter sederhana. Mereka juga tampaknya memiliki senjata rahasia mereka sendiri, dan aku adalah satu-satunya dengan kecakapan pertempuran terlemah di antara mereka semua. Ketika saya mengingatnya sekarang, mereka pasti berasal dari latar belakang yang sangat kuat, yang memungkinkan mereka untuk mencapai Heaven Tier di usia yang sangat muda. Saya adalah satu-satunya yang bergantung pada efek pil alkimia yang saya buat, dan berhasil mencapai Heaven Tier meskipun saya mulai lebih lambat dari mereka, dan segera mengatasinya dengan margin yang lebar.
Tanah ini tampaknya merupakan kolam yang jauh lebih dalam dari apa yang saya pikirkan pada awalnya. Sudahlah, 10.000 tahun telah berlalu, dan semua orang itu seharusnya sudah menjadi debu sekarang, jadi tidak ada gunanya memikirkannya lagi. Petik 1. Ling Han memulihkan kekuatan asalnya, dan mulai menumbuhkan gaya kedua teknik pedang asal hitam, 10.000 teknik kembali ke 1. Ini adalah langkah yang kuat, dan membutuhkan periode waktu tertentu untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk itu. Seolah-olah pengguna mengumpulkan kekuatan yang digunakan dalam 10.000 serangan dan menggabungkannya untuk membentuk serangan tunggal. Setelah Ling Han memperoleh teknik pedang hitam asal dalam kehidupan terakhirnya, dia hanya memeriksanya secara kasar karena dia tidak memiliki niat untuk mengembangkan teknik pedang ini sama sekali, dan dengan demikian secara alami tidak membawanya ke dalam hati. Namun, sekarang setelah dia mulai berlatih, dia tidak bisa tidak pucat. Apakah ini benar-benar teknik seni bela diri kelas hitam? Satu gaya menghasilkan 3.000 serangan kekuatan penuh sekaligus, sementara yang lain menggabungkan kekuatan di balik 10.000 serangan menjadi satu serangan. Kekuatan dalam dua gaya ini jelas sangat kuat. Mengesampingkan Earth Grade, bahkan teknik seni bela diri Heaven Grade tidak akan sehebat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika berada di Earth Grade atau Heaven Grade, lalu bagaimana dia bisa mengolahnya pada saat ini? Seniman bela diri di Body Refining dan Elemen Gathering Tier hanya bisa mengolah teknik seni bela diri Yellow Grade, sedangkan seniman bela diri di Gushing Spring dan Spiritual Ocean Tiers bisa maju selangkah lebih maju dan mengolah teknik seni bela diri Black Grade. Tier Pedestal Spirit akan berarti langkah lebih jauh lagi, mampu mengembangkan teknik seni bela diri Earth Grade. Dan hanya ketika seseorang membuang tubuh fana dan menerobos ke Flower Blossoming Tier, seseorang akan memenuhi persyaratan untuk mengintip ke dalam teknik seni bela diri Heaven Grade. Karena itu masalahnya, maka seharusnya tidak mungkin baginya untuk mengolah teknik seni bela diri Earth Grade sekarang, apalagi Heaven Grade. Namun, dia telah berada di Heaven Tier dalam kehidupan terakhirnya, jadi dia jelas tahu kekuatan teknik seni bela diri Earth Grade dan Heaven Grade. Dengan demikian, ia secara alami dapat menilai bahwa kekuatan tiga gaya asal hitam jelas tidak menempatkannya dalam kategori kelas hitam. Ketika Ling Han berpikir kembali, tidak heran Kaisar Pedang memiliki ekspresi jelek seolah-olah orang tuanya meninggal ketika dia menyerahkan teknik ini. Dia awalnya berpikir bahwa Kaisar Pedang tidak akan peduli tentang teknik pedang kelas hitam ketika dia sudah sekuat itu, dia tidak pernah membayangkan tiga gaya teknik pedang ini akan sangat menakutkan. Kemudian, bagaimana dengan gaya ketiga? Ling Han tidak terus mengolah 10.000 teknik kembali ke satu. Sebaliknya, ia bekerja keras untuk menganalisis gaya ketiga. Kemudian, dia mengalami kejutan besar. Gaya ketiga disebut batas melanggar, dan jumlah kekuatan asal yang diperlukan untuk langkah ini praktis bisa mengisi lautan. Menurut perhitungannya, bahkan ketika dia berhasil menembus Spiritual Ocean Tier, dia masih membutuhkan setidaknya beberapa jam untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk dapat melakukan gaya terakhir ini. Ini jelas tidak digunakan untuk melawan musuhmu. Sebuah adegan muncul di benak Ling Han. Seorang prajurit elit yang sangat kuat dihadapkan pada barisan pelindung raksasa. Dia mengangkat pedangnya dan, setelah waktu yang sangat lama, mengayunkannya dalam serangan. Kilatan cahaya dari bilah menghanyutkan, dan susunan raksasa hancur. Betul, Breaking Limits digunakan untuk memotong arai pelindung terbuka. Di depan teknik yang begitu kuat, bahkan susunan raksasa kuno mungkin bisa dihancurkan, dan itu akan langsung membunuh makhluk hidup yang tersembunyi di balik susunan pelindung ini. Teknik gaya pedang ini tidak lagi bisa dinilai berdasarkan grade. Ling Han mendukung dagunya dengan tangannya, dan ekspresi termenung muncul di wajahnya. Dalam kehidupan terakhirnya, dia tidak pernah bertarung dengan 6 elit Heaven Tier lainnya, karena dia tahu bahwa tingkat kultivasinya hanya maju melalui menelan pil alkimia. Kecakapan bertarungnya juga merupakan yang terlemah dan paling tidak solid dari mereka semua, jadi dia tentu saja tidak akan repot mencari penghinaannya sendiri. Namun, 6 lainnya sering bertempur satu sama lain, semua bersaing untuk posisi terkuat. Meskipun Nalantu, Zi Suexian, dan Ma Wei yang selalu peringkat di bawah 3 besar, mereka masih bisa bertukar pukulan dengan Kaisar Pedang dan tidak mati, atau bahkan mendapatkan luka serius dari itu. Sekarang setelah dipikir-pikir, mereka praktis orang yang menakutkan. Monster macam apa yang 6 itu? Ling Han tidak bisa membantu tetapi ingin menjadi gila. Dalam kehidupan terakhirnya, setelah dia mencapai Heaven Tier,
dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari cara untuk menerobos ke Shatering Void Tier. Kalau tidak, jika dia pergi untuk menyelidiki rahasia keenam orang itu, dia tidak akan bingung seperti ini sekarang. Dari pecahan memori-memori asal mengisap darah, periode seni bela diri yang sangat makmur bisa dilihat. Dan beberapa lusin tahun atau beberapa ratus tahun setelah kematian saya, di sana sekali lagi muncul Elite Heaven Tier dengan 100 di tanah ini. Ini berarti bahwa saya belum benar-benar memahami semua pengetahuan dan pemahaman tentang dunia ini. Selain itu, masih ada objek surgawi seperti menara hitam, dan basis spirit gadis kecil itu juga keberadaan yang sangat mengejutkan, menarik. Menarik. Ling Han berdiri, dan sekali lagi mulai mengolah 10.000 teknik kembali ke satu. Ini adalah teknik yang kuat yang bisa digunakan untuk melawan musuh seseorang. Jika dia benar-benar diberikan cukup waktu untuk mengumpulkan kekuatan yang diperlukan untuk gaya ini, maka tidak peduli berapa banyak kartu truf yang telah disembunyikan Feng Yan di lengan bajunya, dia masih memiliki keyakinan bahwa dia akan dapat membunuh yang terakhir dengan gelombang pedangnya. Ini menghabiskan terlalu banyak kekuatan asal. Hanya setelah beberapa saat, Ling Han kembali duduk dan harus menelan beberapa pil dan menyerap ki spiritual untuk memulihkan energinya. Sword Emperor, Sword Emperor, meskipun kamu sudah lama mati, tetapi jika sekte kamu masih ada, aku akan tertarik untuk melihat-lihat di sana. Tempat seperti apa, sekte pedang langit itu, untuk benar-benar memiliki teknik seni bela diri yang begitu menakutkan. Petik 1. Dia berlatih sebentar, lalu berhenti untuk beristirahat, lalu mulai berlatih lagi, dan segera, hari berlalu. Ling Han sebagian besar masih memusatkan upayanya untuk maju ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi sekarang. Hanya ketika dia menerobos ke Gusing Spring Tier barulah dia bisa memahami rahasia menara hitam. Untungnya, ini hanya membutuhkan waktu setengah bulan. Itu benar, meskipun dia hanya tersisa dengan satu origin nukleus raksasa, waktu yang diperlukan untuk memperkuat origin nukleus ini sejauh yang bisa dilipat gandakan adalah 3 kali lipat dari yang dia habiskan sebelumnya. Pada hari berikutnya, Liu Yutong sekali lagi dengan anggun tiba. Biarkan saya memberitahu Anda kabar baik. Feng Yan telah meninggalkan akademi. Tampaknya dia pergi untuk meminta semacam pengobatan spiritual yang akan memungkinkan lengan Feng Luo menjadi sama baiknya dengan yang baru, katanya. Ling Han tercengang. Mungkinkah Feng Luo ini benar-benar dilahirkan di tahun kecoa atau sesuatu seperti itu? Di masa lalu, dia meronta-ronta dan menamparnya begitu banyak sehingga dia bahkan kehilangan seluruh gigi. Namun, tidak lama kemudian, dia akan kembali berakting dengan tinggi dan kuat. Sekarang, dia bahkan memotong lengannya, dan Feng Luo masih memiliki kesempatan untuk pulih. Sial, apakah lengannya disambungkan sekarang? Mereka disambungkan, tetapi mereka tidak terlalu gesit. Tidak ada cara baginya untuk mengerahkan kekuatan melalui lengannya, dan itulah sebabnya Feng Yan pergi mencari pengobatan spiritual untuk membantunya pulih, Liu Yu kata Tong. Ini memang kakak yang sangat berbakti. Peng, peng, peng. Terdengar ketukan dari pintu, dan Hu Niu berlari untuk membukanya. Segera, dia kembali memimpin seseorang di belakangnya. Itu Zhu Jiu. Saya menerobos ke Gusing Spring Tier 7 hari yang lalu, dan memenuhi janji yang saya buat dengan Anda. Namun, dari penampilan sekarang, saya tidak bisa menjadi pengikut Anda. Saya hanya bisa membalas Anda dalam kehidupan saya berikutnya. Zhu Jiu berkata. Mengapa? Ling Han bertanya. Aku mencari Nangong Ji untuk sebuah tantangan dan melumpuhkan dantiannya. Segera, akademi akan membuatku ditangkap. Bahkan jika aku tidak dihukum mati, kultivasiku masih akan lumpuh. Zhu Jiu berkata dengan tenang, tidak ada sedikit pun rasa takut atau penyesalan di wajahnya sama sekali. Bab 206, Penangkapan. Ling Han tertawa, dan berkata, hanya hal kecil seperti itu. Suatu hal kecil seperti itu. Mengesampingkan masalah identitas Nangong Ji, peraturan akademi jelas menyatakan bahwa Spar dapat diterima, tetapi melumpuhkan luka-luka dan serangan mematikan dilarang keras. Siapapun yang melanggar aturan akan dihukum berat. Selain itu, ada masalah identitas Nangong Ji. Dia adalah tuan muda dari klan kelas menengah, dan lebih jauh lagi memiliki kakak lelaki yang adalah seorang murid sejati. Bagaimana mungkin klan Nangong membiarkan masalah itu pergi begitu saja? Zhu Jiu adalah karakter yang sangat soliter. Bagaimanapun, dia sendirian tanpa keluarga. Jika mereka menginginkan hidupnya, mereka bebas untuk mengklaimnya. Either way,
Dia sudah melumpuhkan Namong Ji. Bagi seorang seniman bela diri, melumpuhkan kultivasinya tidak lebih baik daripada membunuhnya secara langsung, terutama di klan yang lebih besar. Status seorang seniman bela diri yang lumpuh akan jatuh secara dramatis di klannya sendiri, dan siapapun bebas untuk datang dan memberinya tendangan lagi saat dia turun. Perbedaan yang kuat dalam perawatannya akan cukup untuk menyebabkan siapapun melakukan bunuh diri. Jelas, Zhu Jiu memiliki kemampuan untuk membunuh Namong Ji. Namun dia hanya melumpuhkan budidaya yang terakhir untuk memungkinkan Namong Ji mengalami perbedaan besar, dan memberinya hukuman yang lebih buruk. Tetap di sini untuk saat ini, dan aku akan melihat siapa yang berani menangkapmu, kata Ling Han dengan tenang. Benar-benar nada sombong. Ketika orang-orang yang dikirim dari Komite Disiplin Akademi tiba, apakah Anda benar-benar berani untuk melompat keluar? Jadi bagaimana jika Anda berani melompat keluar? Untuk seorang seniman bela diri belaka di elemen Gathering Tier, bukankah itu hanya melebih-lebihkan diri sendiri dan berusaha melakukan hal yang mustahil? Tapi ketika dia memikirkannya, Ling Han berniat baik, jadi Zhu Jiu mengangguk, dan berkata, terima kasih, tapi akulah yang menyebabkan masalah ini, jadi aku pasti tidak akan menyeretmu ke dalamnya. Ling Han hanya tersenyum. Jika dia terus mengatakan sesuatu lagi, kemungkinan Zhu Jiu akan berpikir bahwa dia sedang menyombongkan diri. Dia tidak punya niat untuk dipandang rendah oleh seorang keturunan dari Silver Moon Rache. Berat, banyak orang di sini. Guang Yuan tiba dengan melompat. Dia telah mendengar keributan dan mengingat fakta bahwa dia sekarang adalah pengawal Ling Han, dan dengan demikian datang untuk memberitahunya dan berdiri di satu sisi untuk menonton. Mereka di sini untuk menangkapku, kata Zhu Jiu dengan tenang. Dia sudah memenuhi keinginan hatinya, jadi dia benar-benar tidak peduli apakah dia hidup atau mati lagi. Benar, sini untuk menangkapmu. Sekelompok 10 berjalan masuk. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda yang tampak berusia pertengahan 20-an, dan ada kesombongan dan kemarahan dalam ekspresinya. Kapten tim 4 dari Komite Disiplin, Namong Sing. Dia juga kakak laki-laki Namong Ji, dan di lapisan ketiga Gusing Spring Tier. Dia tentu saja geram. Zhu Jiu sebenarnya berani melumpuhkan Dantian adiknya. Ini adalah tantangan bagi otoritas klan Namong dan juga tamparan keras di wajahnya, membuatnya merasakan dorongan untuk melakukan pembunuhan. Karena kamu sudah tahu, apakah kamu tidak akan menyerahkan dirimu untuk ditangkap? Namong Sing bertanya dengan dingin. Dia melemparkan pandangan menantang ke Ling Han. Dia secara alami menantang. Karakter minor belaka di elemen Gathering Tier sebenarnya bisa menyebabkan gelombang di akademi dan menjadi orang terkenal di Akademi Huyang juga, menurut rumor, bahkan dua wanita yang sangat cantik, Liu Yutong dan Li Xichan, sangat dekat dengannya. Matanya memerah karena cemburu ekstrim. Di matanya, Ling Han hanya mendapat pertarungan keberuntungan, dan hanya mendapatkan prestise yang sekarang dia miliki karena Feng Yan. Selain itu, jika bukan fakta bahwa dia sangat beruntung dan diselamatkan oleh kepala sekolah Departemen Alkimia yang kebetulan-kebetulan lewat, pria ini akan lama terkoyak oleh Feng Yan. Dia memandang Ling Han, dan senyum dingin muncul di bibirnya ketika dia berkata, Ling Han, apakah kamu akan menutupi penjahat ini? Ini tidak ada hubungannya dengan Ling Han. Zhu Jiu melangkah keluar. Karena bantuan Ling Han, dia berhasil melampaui tingkat kultivasi Namong Ji dan membalas dendam. Sudah cukup bahwa dia tidak bisa membalas kebaikan Ling Han, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Ling Han diseret olehnya ke dalam masalah ini? Kamu masuk akal, Namong Sing berpunuk. Jika Ling Han berani pamer pada saat ini, dia tidak akan keberatan menangkap satu orang lagi. Bukankah kamu sangat perkasa? Lalu aku akan menangkapmu dan pergi satu putaran di akademi, dan mari kita lihat apakah kamu masih memiliki wajah yang tersisa untuk melihat siapapun. Tangkap dia dan seret dia kembali. Namong Sing melambaikan tangannya. Segera, dua orang berjalan menuju Zhu Jiu. Salah satu dari mereka memiliki rantai di tangannya. Ini ditempa dari Black Blood Iron. Begitu seseorang dirantai oleh rantai ini, maka bahkan elit tier laut spiritual tidak akan bisa melarikan diri. Tahan. Ling Han melangkah keluar dan mengulurkan tangan untuk memblokir kemajuan mereka. Dia berkata, ini salah satu milikku. Kalian ingin menangkapnya, tetapi apakah kamu sudah mendapatkan persetujuanku? Hahaha. Namong Sing sangat senang. Ling Han sebenarnya ingin ikut campur, maka itu bagus. Dia hanya sedang bermasalah karena tidak punya alasan untuk melakukan apapun pada Ling Han, dan bocah ini benar-benar menyerahkan dirinya untuk dicap.
Ling Han, beraninya kamu. Teriaknya dengan keras. Ini penjahat yang diperintahkan akademi untuk ditangkap. Salah. Ling Han mengangkat jari dan melambaikannya dari kiri ke kanan. Apakah itu kejahatan atau bukan, dia harus tetap menjalani persidangan untuk diadili. Namun kamu tetap mengatakan, kriminal, di sana-sini. Apakah itu berarti kamu berada di atas akademi? Dari bagaimana aku melihatnya, kamu orang yang sangat berani. Petik 2. Nangong Sing tidak bisa membantu tetapi kehilangan kata-kata. Kemudian, dia berkata dengan marah dan malu, Ling Han, kamu hanya memutarbalikkan fakta. Aku diperintahkan untuk melakukan penangkapan, dan jika kamu berani ikut campur, aku akan menangkapmu juga. Hehe, jika ada yang berani menyentuh salah satu bangsaku, aku tidak keberatan mematahkan kakinya. Mata Ling Han menyapu seluruh kelompok, dan dia menyeringai. Jika kamu tidak takut, kamu semua bisa mencobanya, tapi jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Ekspresi pada anggota komite disiplin semua berubah. Ketika mereka berpikir tentang bagaimana dia memotong lengan Feng Luo, menurut peraturan akademi, ini adalah kejahatan yang tidak lebih ringan dari Zhu Wujiu yang melumpuhkan kultivasi Nangongji. Tapi pria ini masih benar-benar aman dan tidak terluka. Bahkan Feng Yan, yang sangat berpengaruh pada saat ini, tampaknya tidak dapat melakukan apapun terhadapnya, jadi tidak ada yang berani menganggap ancamannya sebagai kata-kata kosong belaka. Ketika dia melihat ekspresi ketakutan dari bawahannya, Nangong Sing tidak bisa tidak merasa marah dan terhina, dan berkata, ini adalah Akademi Huyang, siapa yang berani berada di atas akademi. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, cukup banyak orang memutar mata mereka secara diam-diam. Memang tidak ada yang berani di masa lalu. Tetapi beberapa waktu yang lalu, Feng Luo sudah melanggar peraturan, dan mengusir Li Hao tanpa alasan apapun. Kemudian, Ling Han, yang telah memotong lengan Feng Luo, tidak dihukum sama sekali. Ketika seseorang sekarang berbicara tentang peraturan akademi, itu selalu dengan nada sarkasme. Tuan Muda Han, saya tidak ingin melibatkan Anda, kata Zhu Wujiu sambil berbalik untuk menghadapi Ling Han. Dia akan menerima niat baik Ling Han, tetapi tidak tahan untuk menyeretnya ke masalah ini demi dirinya. Omong kosong. Jika Anda ingin bertarung sampai mati demi saya di masa depan, akan ada banyak kesempatan bagi Anda untuk melakukannya. Tapi sekarang, diam dan berdiri di belakang saya dengan patuh. Ling Han mengibaskan tangannya, dan berbalik ke lihat Nangong Sing. Aku tidak menyambut orang luar di sini. Apakah kamu ingin pergi sendiri, atau kamu ingin aku membuangmu semua? Ling Han, jangan terlalu sombong. Nangong Sing melangkah maju, dan pedangnya meninggalkan sarungnya. Dia menatap Ling Han sejenak, lalu berkata sambil menyeringai, kau sudah gila karena berkultivasi, bukan? Kultivasi Anda benar-benar turun ke lapisan pertama elemen Gathering Tier. Dengan kemampuan sekecil itu, Anda masih berani menjadi begitu kurang ajar di depan saya. Hanya Anda menyaksikan saat saya memaksa Anda semua tunduk dengan satu gerakan. Petik 2. Zhu Wujiu mengertakkan gigi dan melangkah di depan Ling Han. Dia juga menghunus pedangnya, dan berkata, Nangong Sing, aku bisa pergi bersamamu. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Han. Jangan memaksaku untuk bergerak. Nangong Sing sedikit ragu. Zhu Wujiu juga berada di Gusing Spring Tier. Meskipun kemampuannya berada di bawah kemampuannya sendiri, tetapi jika dia benar-benar memaksa mantan itu ke dalam kesulitan, maka bahkan jika dia berhasil menangkapnya dengan sukses, dia harus membayar harga yang mahal. Dia hanya iri pada Ling Han, itulah sebabnya dia ingin mempermalukannya, tetapi jika harga untuk tindakan seperti itu adalah dia akan menderita luka berat. Dia tidak sebodoh itu. Baiklah. Dia mengangguk. Jiu-jiu kecil, kapan mulai bahwa kaulah yang membuat keputusan di sini? Berdiri saja di satu sisi. Ling Han menepukkan tangan ke bahu Zhu Wujiu dan menariknya kembali. Karakteristiknya untuk melindungi bangsanya sendiri sepenuhnya diaktifkan. Dia melambaikan Nangong Sing, dan berkata, cepat tersesat. Jangan bilang aku menggertakmu. Temukan seseorang yang lebih kuat. Sial. Nangong Sing sangat marah sehingga seluruh wajahnya bengkok. Bab 207, Buta. Dia hanya di lapisan pertama elemen Gathering, dan benar-benar berani menjadi begitu sombong. Apakah dia berpikir bahwa hanya karena dia telah bertukar beberapa langkah dengan Feng Yan, dia sudah berada di Gusing Spring Tier? Nangong Sing tidak percaya itu sedikitpun. Dia hanya berpikir bahwa hanya mereka yang menyaksikan adegan itu yang melebih-lebihkan apa yang telah mereka lihat dan desas-desus semakin menyimpangkan kebenaran,
yang telah menyebabkan ide yang tidak masuk akal. Manajemen Gathering Tier untuk menentang Gusing Spring Tier. Pei, Namong Sing berkata dengan dingin, karena itu masalahnya, maka jangan salahkan aku karena memaksa. Kamu melindungi seorang penjahat yang akademi telah mengeluarkan surat perintah untuk, jadi kejahatanmu sama. Aku kapten tim 4 komite disiplin, dan saya di bawah komando untuk melakukan penangkapan. Jika ada yang berani menghentikan saya memiliki hak istimewa untuk membunuh semuanya dengan cara saya. Petik 2. Liu Yutong melangkah keluar. Dia berpikir bahwa Ling Han telah gagal dalam upayanya untuk menerobos dan tingkat kultivasinya telah mundur kembali ke lapisan pertama dari elemen Gathering Tier, jadi bagaimana dia bisa menonton ketika Ling Han pergi berperang melawan seniman bela diri elit di lapisan ketiga dari Gusing Spring Tier. Ling Han tertawa, dan menariknya ke satu sisi. Dia berkata sambil tersenyum, tidakkah kamu melihat bahwa bahkan kakak Guang tidak keluar? Untuk apa kamu terburu-buru? Aku dapat dengan mudah mengurus karakter yang begitu kecil. Itu benar. Kamu bisa menyerahkan karakter kecil seperti itu kepada bocah, kata Guang Yuan santai. Ada sesuatu yang agak aneh tentang bocah ini, tidak, sesuatu yang sangat aneh. Dia terus merasa bahwa ada sesuatu yang aneh tentang Ling Han. Meskipun dia memang hanya memiliki satu origin nucleus, tetapi untuk beberapa alasan, perasaan yang dia rasakan dari Ling Han telah jauh melampaui elemen Gathering Tier. Mendengarnya berkata begitu, Liu Yutong akhirnya sedikit tenang dan dengan patuh melangkah ke satu sisi. Dia percaya bahwa dengan seniman bela diri yang kuat di Spiritual Ocean Tier di sini, bahkan jika Ling Han benar-benar berada dalam bahaya, Guang Yuan masih bisa menyelamatkannya tepat waktu. Zhu Wujiu masih mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Seseorang harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Namun dia sekali lagi terlempar ke satu sisi dengan pukulan dari Ling Han, dan menatap Ling Han dengan cemberut. Seorang bawahan sepertimu benar-benar buta. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku akan memamerkan kekuatanku? Apakah kamu ingin merebut kesempatan untuk memamerkan seperti ini dari saya? Lihat saja kakak Guang Yuan, dia jauh lebih pintar, Ling Han bercanda-bercanda. Pei, Guang Yuan segera meludah. Dia hanya merasa di bawahnya untuk bergerak. Junior hanya di lapisan ketiga Gusing Spring Tier, satu jari darinya sudah cukup untuk memaksanya tunduk. Tapi dari kata-kata Ling Han, kurangnya tindakan darinya ini seharusnya membuatnya patuh, membuatnya jengkel. Sudah selesai dengan obrolanmu? Namong Sing bertanya melalui giginya yang mengertakkan. Ini adalah Akademi Huyang dan Komite Disiplin memiliki otoritas tertinggi di sini, namun dua orang ini sebenarnya berani bercanda dan bercanda di depannya. Itu terlalu mengabaikan dan tidak menghormatinya, bukan? Apakah kamu terburu-buru untuk dihancurkan? Baiklah, ayolah kalau begitu. Ling Han menekuk jarinya. Ling Han, ini tidak ada hubungannya denganmu sejak awal. Namong Sing berkata dengan muram. Tapi kamu yang bersikeras menjadi orang yang sibuk. Orang-orang sepertimu biasanya mati dengan sangat cepat. Apakah itu urusanmu? Ling Han memberinya jari tengah. Sialan, Namong Sing tidak bisa menahan diri lagi. Dia tiba-tiba melompat ke depan dan menusuk dengan tikaman. Cahaya dingin pedang berkedip seperti kilat, menembak ke arah dada Ling Han. Ling Han tersenyum dengan tenang. Dia meraih dengan santai, dan seolah-olah Namong Sing bekerja sama dengannya ketika bilah pedangnya berhasil ditangkap di tangan Ling Han. Semua orang tercengang. Dengan kemampuan Namong Sing di lapisan ketiga Gusing Spring Tier, pedangnya harus seperti sambaran petir. Ling Han seharusnya tidak bisa melihat lintasannya, apalagi mengambilnya dengan tangan kosong. Namun, apa gunanya baginya untuk mengambilnya? Kekuatan lapisan ketiga Gusing Spring Tier ditanamkan ke dalam pedang, dan dia hanya perlu memberinya gemetar ringan dan dia akan bisa mengiris jari Ling Han. Kamu mencari kematian. Memang? Namong Sing berpunuk dingin, dan baru saja akan memutar pedangnya. Tapi ekspresinya segera berubah, karena seolah-olah pedang di tangannya berakar kuat di tangan Ling Han, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, itu tidak bergerak sedikitpun. Bagaimana bisa? Dia hanya berada di lapisan pertama elemen Gathering Tier, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Ling Han tersenyum dengan tenang, dan berkata, biarkan aku memberimu peringatan. Lepaskan pedangmu untuk menghindari sedikit penderitaan. Jika pedang itu ada, begitu juga pendekar pedang itu. Jika pedang itu mati, begitu juga,
Nangong Sing masih berusaha untuk berani dan mengucapkan beberapa kata-kata indah ketika tiba-tiba dia mengeluarkan teriakan melengking, dan buru-buru melepaskannya. Sebenarnya ada sepetak merah terang di telapak tangannya yang terlihat, seolah-olah dia telah membakar telapak tangannya. Ini karena Ling Han memanfaatkan api anehnya, dan telah mentransmisikan panas tinggi melalui bilah. Syukurlah, itu telah melewati pisau. Kalau tidak, jika dia langsung dibakar oleh Strain Fire, seluruh telapak tangannya mungkin dibakar menjadi arang. Nangong Sing memandang sekeliling, dan semua orang memandangnya dengan aneh, menyebabkannya memerah tak terkendali. Dia menatap Ling Han, dan bertanya, "Ling Han, apakah Anda bersikeras melindungi orang ini? Apakah ada yang salah dengan kemampuanmu untuk memahami? Dia adalah antekku, dan berada di bawah perlindunganku. Jika kamu ingin menantangnya, aku tidak akan ikut campur. Tapi jika kamu berniat menggunakan semacam cara tidak adil untuk menggertak antekku, maka jangan salahkan saya karena agresif." Kata Ling Han, "Orang ini telah melumpuhkan kakakku. Bukankah dia seharusnya dihukum oleh akademi?" Nangong Sing berkata dengan tajam, "Itu hanya berarti bahwa saudaramu mendapatkan makanan penutupnya saja. Aku percaya bahwa kamu sendiri harus menyadari permusuhan antara dia dan Nangong Ji. Jika kamu ingin membalas dendam, itu baik-baik saja. Zhu Wujiu dapat menerima tantanganmu. Namun kamu ingin menggunakan koneksi Anda sebagai taktik intimidasi. Tersesat." Ling Han berkata dengan dingin. "Ling Han, apa yang kamu lakukan sekarang adalah menentang Akademi Huyang." Nangong Sing meludahkan kata demi kata, wajahnya pucat pasi. Ling Han mengangkat bahu, dan berkata, "Jadi bagaimana kalau aku? Ngomong-ngomong, bahkan jika lebih banyak elit datang, masih ada Big Brother Guang di sini. Hei, hei, hei. Kapan aku bilang aku ingin membantumu menentang elit Akademi Huyang?" Guang Yuan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. "Kakak Guang Yuan benar-benar sederhana. Bukankah itu hanya masalah kecil mengulurkan tangan untukmu?" Ling Han berkata sambil tersenyum. Namun, Guang Yuan terus menggelengkan kepalanya karena menolak. Akademi Huyang memiliki seniman bela diri tangguh spiritual pedestal tier di jajaran mereka. Hanya jika dia menjadi gila maka dia berani melangkah keluar untuk menentang keberadaan semacam ini. Namun Nangong Sing masih tahu bahwa dia tidak dapat menangkap Zhu Wujiu pada saat ini, jadi dia berkata dengan penuh kebencian, "Masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Ling Han, bahkan jika Akademi tidak mengejar masalah ini, klan Nangong saya tidak akan menyerah. Apakah kamu mengancamku?" Mata Ling Han membeku. "Jadi bagaimana kalau aku? Hal yang paling aku benci adalah terancam." Ling Han berjalan menuju Nangong Sing. "Terhadap orang-orang seperti itu, prosedurku yang biasa adalah meronta-ronta mereka sampai mereka tunduk. Kamu mungkin terlalu percaya diri." Nangong Sing menyeringai. "Aku tidak tahu apa yang kamu gunakan tadi, tapi setelah aku mengalami kerugian, aku tidak akan jatuh ke trik yang sama untuk kedua kalinya." "Apakah itu benar?" Ling Han menghunus pedangnya. Dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba kekuatan teknik pedang hitam asal. Mudah-mudahan, dia bisa mengendalikan kekuatannya dan menghindari melumpuhkan Nangong Sing dengan satu serangan. "Beri aku pedang." Nangong Sing mengulurkan tangan ke satu sisi, dan segera seseorang menarik pedangnya sendiri dan menyerahkannya kepadanya. Dengan pedang yang berkembang, dia berkata, "Kalau begitu biarkan aku menunjukkan kekuatan teknik pedang tujuh ajaib klan Nangongku." Ling Han tertawa, dan memegang pedangnya setingkat. Ujung bilahnya sedikit diturunkan, dan tiba-tiba, gelombang kekuatan satu demi satu menyebar dari ujungnya, seolah-olah kerikil dilemparkan ke danau, menciptakan riak. Ombak menyebar, dan Guang Yuan yang mengenakan ekspresi linglung segera menjadi serius. Kemudian ekspresinya berubah secara dramatis, dan dia tampak sangat terkejut. Dia belum melihat kekuatan sebenarnya dari teknik pedang ini, tetapi hanya melihat kuda-kuda, dia mengalami perasaan seolah-olah badai akan datang. Jika teknik ini digunakan, itu pasti akan menghancurkan bumi dan sangat menakutkan. Apa jenis teknik pedang ini, dan bagaimana itu bisa benar-benar muncul di tangan seorang seniman bela diri di elemen Gathering Tier? Lapisan keringat dingin segera muncul di wajah Nangong Sing, dan butiran-butiran keringat terus-menerus menetes ke wajahnya. Tubuhnya gemetar, seolah-olah dia akan hancur berantakan. Bab 208 Ken Ye. Lawan sudah tenang tanpa melepaskan serangan. Nangong Sing tidak berani bergerak sedikit pun. Dia merasa seolah-olah dia harus bergerak sedikit,
itu akan memicu serangan seperti badai dari lawannya, dan dia pasti tidak akan bisa menghalanginya. Persepsi ini membuatnya benar-benar putus asa. Lawannya hanyalah elemen pengumpul elemen belaka, tapi bagaimana dia bisa menekannya dengan sangat. Ling Han melepaskan pedangnya, dengan tebasan, 9 pedang yang terbuat dari energi origin melonjak ke udara seperti matahari terbit, menjalar dan keras ke mata. Tubuh Namong Sing langsung terlempar ke udara dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, darah keluar dari dadanya. Mata Guang Yuan terbuka lebar, dia jelas melihat pemogokan kali ini. Serangan Ling Han mengirimkan 9 lampu pedang, dan setiap lampu pedang terkondensasi dari ki spiritual menjadi pedang energi origin. Ini agak mengejutkan, tapi itu tidak bisa diterima. Apa yang mengejutkan adalah bahwa kekuatan masing-masing pedang kekuatan asal mencapai tingkat serangan kekuatan penuh Ling Han. Dengan kata lain, pada saat itu setara dengan 9 Ling Hans menyerang Namong Sing. Bagaimana bisa Namong Sing memblokirnya? Dia tidak bisa tidak berpikir, jika itu dia, bagaimana dia bisa menangkis serangan ini? Jawabannya mengejutkannya, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan yang jauh melebihi milik Ling Han dan mengirim Ling Han terbang dengan serangan yang meliputi area yang luas untuk menghindari menghadapi serangan itu secara langsung. Singkatnya, di tingkat yang sama, dia tidak akan bisa memblokir serangan ini. Bagaimana bisa begitu menakutkan? Uhuk-uhuk, Namong Sing jatuh ke tanah, memuntahkan darah terus-menerus. Ling Han sudah menahan serangannya, tapi itu masih sangat melukainya. Yang lain tidak bisa berkata-kata, apakah ini benar-benar penanaman lapisan pertama elemen Gathering Tier. Lapisan pertama dari elemen Gathering Tier bisa jadi sengit ini. Ling Han menyarungkan pedangnya, dan berkata dengan acuh, bahwa dia pergi, jangan biarkan dia berbaring di sini seperti merusak pemandangan. Namong Sing mengeluarkan batuk, dan seteguk darah segar keluar. Jadi dia bahkan tidak dihitung sebagai lawan di mata Ling Han. Saat dia dibawa oleh massa, pandangannya tertuju pada Ling Han. Ini pasti tidak akan selesai dengan mudah, pasti tidak akan. Tuan Muda Han, Zhu Jiu tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia tergerak bahwa Ling Han melindunginya, dia melihatnya sebagai sia-sia, bagaimana mungkin seorang seniman bela diri elemen Gathering Tier melawan Akademi Huyang. Dia tentu saja tidak mematuhi aturan Akademi. Jika kamu mengeksploitasi kekuatanmu untuk bertindak kasar, maka aku jelas tidak akan membantumu. Ling Han menatapnya, dan melanjutkan dengan nada bermartabat, tapi Namong Ji pantas dihukum, jadi aku mendukungmu dalam kasus ini. Petik 2. Zhu Wujiu menggertakkan giginya. Jika Akademi mencari seseorang untuk disalahkan, dia pasti akan mengambil semua tuduhan, dan tidak melibatkan Ling Han. Guang Yuan menyaksikan dengan geli. Menurut kesan sebelumnya, Ling Han hanyalah seorang novel riche yang mengacungkan uang sedemikian rupa sehingga fraksi bumi dan air hanya bisa menurunkan kepala mereka. Sekarang, tampaknya pria ini juga pemarah, berani untuk berhadapan langsung dengan Akademi Huyang. Bisakah fraksi bumi dan air bahkan dibandingkan dengan Akademi Huyang? Namun, orang ini tampaknya juga memiliki jaringan yang kuat, bahkan pengawal kekaisaran harus memberinya muka, bukan seolah-olah dia benar-benar gegabah. Dia tidak bisa menahan senyum. Anak muda ini menarik, dan dia ingin melihat bagaimana Ling Han akan menangani hal-hal selanjutnya. Ling Han tiba-tiba menoleh dan melihat jauh. Seorang anak muda mendekat, bahu kirinya kosong, jelas kehilangan anggota tubuh. Di Akademi Huyang, hanya ada 2 orang yang kehilangan lengan kiri mereka, Feng Luo, dan Ken Ye. Namun, Feng Luo kehilangan lengan kanannya. Orang di sini masih memiliki lengan kanan yang benar-benar bagus, jadi hanya ada satu kemungkinan. Salah satu dari 3 murid inti hebat Akademi Huyang, Ken Ye, yang secara pribadi diinstruksikan Lian Guangzu. Guru dan guru, itu konsep yang sama sekali berbeda. Para guru mengambil gaji akademi, menginstruksikan budidaya siswa, dan mengajarkan apa yang universal bagi akademi. Bagaimana dengan master? Itu adalah orang yang memberi dengan hati-hati kecenderungan seumur hidup mereka, keintiman hubungan semacam itu seperti hubungan ayah dan anak. Lian Guangzu hanya memiliki 1 murid, dan itu adalah Ken Ye, anak muda yang cacat. Ken Ye mendekat perlahan, membawa pedang panjang di punggungnya. Tatapannya tajam seperti pedang yang luar biasa tanpa terhalang, yang memberi perasaan bahwa bahkan jika gunung besar menghalangi jalannya, ia akan dapat membukanya. Dia memiliki kehadiran seorang master. Guang Yuan berkata dengan heran. Level kultivasi Ken Ye tidak layak disebut, tetapi kehadiran itu agak menggerakkannya.
Ling Han juga mengangguk. Dia optimis tentang anak muda ini yang memiliki potensi untuk menjadi master pedang. Perasaan ini adalah sesuatu yang dia rasakan dari Kaisar Pedang dan Kaisar Twilight Saber. Tapi Ken Ye masih terlalu berpengalaman, hanya menunjukkan tanda-tanda pertama dari kemungkinan seperti itu. Serangan tadi, itu kuat. Ken Ye menatap Ling Han dengan keinginan kuat untuk bertarung. Kamu ingin berdebat? Ling Han tersenyum lebar. Orang ini tidak buruk. Dia sudah berpikir untuk membawanya ke bawah sayapnya. Bisakah Ye merenung, lalu berkata, terhadap langkah itu, aku hanya 10% yakin untuk menetralkannya. Dia berhenti, dan kemudian berkata, jika aku mempelajari metode netralisasi dengan merenungkannya selama 3 hari, aku akan memiliki jaminan 30%. Petik 2. Dia cukup jujur. Kalau begitu, mari kita bertarung 3 hari kemudian. Ling Han berkata sambil tersenyum. Bisakah Ye menggelengkan kepalanya, dan berkata, tingkat kultivasi Anda terlalu lemah, saya dapat membelah Anda menjadi 2 dengan 1 serangan, Anda tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan pedang Anda. Ini cukup jujur, tetapi terlalu jujur sehingga tidak nyaman didengar. Ling Han tertawa nakal, lalu berkata, ayo bertaruh. Taruhan apa? Bisakah kamu bertanya? Ayo bertarung, dan jika kamu tidak bisa mengalahkanku, maka kamu akan menjadi sahabat karibku, kata Ling Han. Kamu tidak akan cukup sebagai lawanku, kamu hanya akan ditebas dengan 1 tebasan, Ken Ye berkata dengan dingin tetapi dengan jaminan, tanpa emosi seperti pedang. Itu mungkin tidak, Ling Han tertawa. Ayo bertarung, dan jika aku terbunuh olehmu, maka itu nasibku, jika aku tidak mati, maka kamu akan menjadi sahabat karibku. Bisakah kamu membuatnya berpikir tentang Twilight Sabre Emperor? Mungkin, suatu hari, orang ini benar-benar bisa menjadi kaisar pedang kedua. Bisakah Ye merenungkannya? Lalu berkata, setiap kali aku menyerang, aku tidak pernah menahan diri, dan kau benar-benar akan mati. Aku tidak takut mati, jadi apa yang kamu takutkan? Ling Han tersenyum. Ayo, 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 dan tunduk sebagai sahabat karibku. Ken Ye menatap Ling Han dengan bingung. Tidak peduli bagaimana dia terlihat, lawannya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia secara alami acuh tak acuh, tidak hanya mengabaikan hubungan sosial, tetapi juga kehidupan. Di matanya, kehidupan seseorang tidak berbeda dengan kehidupan anjing. Karena sudah begitu, dia tidak berbicara lagi, dan melepaskan pedangnya. Dengan pedang panjang di tangan, temperamennya langsung berubah secara drastis, dari anak muda yang cacat menjadi penuai. Mata dingin dan roh pembunuh yang mengesankan itu bahkan sedikit mengejutkan Guang Yuan ketika yang terakhir tanpa sadar meretakkan jari-jarinya, merasakan dorongan untuk membunuh anak muda ini saat ia merasakan bahaya. Ling Han, Liu Yutong memanggil dengan ringan gugup. Mata Hun Yu bersinar terang. Roh pembunuh Ken Ye membuatnya merasakan gumpalan keintiman, tetapi ketika ia menemukan bahwa roh pembunuh ini diarahkan pada Ling Han, gadis kecil itu langsung meledak dengan ganas, menggeram di Ken Ye. Niu, lawan ini milikku. Ling Han tersenyum, dan mengayunkan pedangnya dengan gerakan yang mengingatkan pada bunga, ekspresinya serius. Ken Ye pasti kuat, bahkan dia harus berhati-hati. Bab 209, mendapatkan underling. Seolah-olah niat membunuh yang berasal dari Ken Ye telah menguat. Bahkan seseorang dengan kemauan yang kuat akan menggigil pada perasaan ini. Namun matanya masih sangat jernih, seolah-olah itu adalah mata bayi murni, dan entah bagaimana, kedua aura yang saling bertentangan ini bergabung menjadi satu. Itu karena dia adalah pengguna pedang kelahiran. Dia menarik pedangnya hanya untuk mengalahkan semua lawan di depannya, untuk mencapai titik tertinggi di jalur pedang. Ling Han hanya merasakan aura seperti pada pedang pengaturan pedang kaisar sebelumnya. Ini tidak berarti bahwa Ken Ye benar-benar bisa menjadi kaisar setter saber Sun yang kedua, tetapi dia setidaknya memiliki potensi untuk, jika dia bisa mengembangkan seperti bagaimana setter saber setting Sun telah berkembang. Tetapi jika dia tinggal selama hidupnya di negara hujan, maka pedestal tier spirit pasti akan menjadi titik tertinggi yang bisa dia capai. Ling Han menggerakkan pedangnya sangat lambat, dan karena dia menolak niat membunuh yang keluar dari Ken Ye, butir-butir keringat bergulir di dahinya tak terkendali. Jika mereka bertarung pada tingkat yang sama, maka tidak diketahui siapa dari mereka yang akan menang, apalagi ketika Ling Han memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih rendah daripada lawannya. Jadi, tentu saja, dia berada di bawah tekanan ekstrim. Tapi semakin banyak tekanan yang dia rasakan, mata Ling Han menjadi lebih cerah,
seolah tatapannya bisa menembus langit. Dua maniak ini, monster. Guang Yuan diam-diam tercengang. Sebuah pemikiran muncul di benaknya, jika dia menekan tingkat kultivasinya ke level yang sama dengan kedua orang ini, dia pasti tidak memiliki keberanian untuk bertarung dengan salah satu dari mereka. Hanya aura yang mereka pancarkan sudah cukup untuk membuat siapapun kehilangan harapan. Bisakah kamu tidak pernah berbicara kepalsuan? Siu? Dan dia telah bergerak. Dia menebas dengan pedangnya, dan cahaya dingin dari pedang itu menyapu Ling Han seperti air. Memang, dia tidak akan memberi Ling Han kesempatan untuk mengumpulkan kekuatan dan menggunakan gaya pedang yang baru saja dilihatnya. Di matanya, selama ada orang yang memaksanya untuk menarik pedang, maka itu adalah musuhnya, dan dia adalah tipe yang menggunakan upaya penuh melawan musuh-musuhnya, benar-benar menghancurkan mereka. Dan itu berarti kematian. Meskipun matanya masih jernih, tanpa sedikit pun niat membunuh, pedang yang dia hancurkan adalah seperti dewa kematian yang telah mengangkat sabitnya, siap untuk memanen kehidupan manusia. Memang, Ling Han tidak terus menggunakan gerakan itu, karena dia akan diiris setengah sebelum langkahnya bahkan sepertiga selesai dan darahnya akan tumpah ke segala arah. Tapi ini yang dia harapkan. Dia mengulurkan tangan kirinya, dan cahaya hitam menyembur untuk benar-benar menjadi layar di depannya. Kemudian, itu melilit seluruh tubuhnya menjadi bola. Peng! Tebasan ini mengenai targetnya, tapi bola berwarna hitam itu sangat kokoh dan tidak diiris terbuka. Namun, karena gelombang kejut yang kuat, bola, dan Ling Han yang masih di dalam, juga terlempar ke atas. Siu! Bola benar-benar berubah di udara. Itu dengan cepat membentang terbuka dan benar-benar menjadi payung besar, langsung memperlambat kecepatan di mana Ling Han jatuh ke tanah. Seperti dewa, Ling Han perlahan melayang turun dari udara dan dengan kuat berdiri di tanah. Payung raksasa berwarna hitam langsung ditarik dan menjadi gelang yang melilit pergelangan tangannya. Dengan batuk, Ling Han masih memuntahkan seteguk darah. Meskipun dia telah menggunakan Blood Sucking Origin Gold untuk secara cerdik membubarkan kekuatan di balik serangan ini, dia masih menderita serangan berat ketika tebasan menimpa dirinya, menyebabkan organ-organ dalamnya tersentak, yang merupakan perasaan yang sangat mengerikan. Sebagai perbandingan, Ken Ye benar-benar jauh lebih kuat. Sebelumnya, satu serangan dari Ling Han sudah cukup untuk mengalahkan Namong Sing, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa mengambil satu tebasan dari Ken Ye, jika dia hanya bergantung pada kekuatannya sendiri. Meskipun tingkat kultivasi Ken Ye lebih tinggi, dan telah mencapai lapisan kelima Gusing Spring Tier, bisa dengan mudah dilihat tingkat bakat yang dimiliki pemuda ini di jalan pedang. Ada juga cara seperti itu. Guang Yuan dan Liu Yutong keduanya menatap dengan mata terbelalak. Bahkan dengan mata mereka yang tajam, mereka masih tidak dapat menyimpulkan apa yang digunakan Ling Han untuk membubarkan serangan Ken Ye ini. Alat spiritual macam apa itu? Itu terlihat sangat mengagumkan. Ling Han dengan cepat pulih. Dia memiliki tubuh pohon mati, dan lebih jauh lagi, dengan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan yang beredar di tubuhnya, dia akan dapat pulih selama dia tidak mati, tidak peduli seberapa serius lukanya. Dia tersenyum lembut, dan bertanya, Little Lucky Ken Ye, apakah kita akan melanjutkan? Ken Ye berdiri dengan pedang di tangannya, tetapi matanya tertutup. Setelah merenung sejenak, dia membuka matanya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, aku tidak bisa mengungkap langkahmu itu sekarang. Meskipun dia sendiri mengatakan dia tidak dapat mengungkap langkah itu, ekspresinya sangat tenang. Seolah-olah dia tidak akan mengalami kegembiraan karena menang, atau kesedihan karena kalah, dan memiliki ketenangan yang mengerikan tentangnya. Maka kamu akan menjadi pesuruhku mulai sekarang dan seterusnya, kata Ling Han sambil tersenyum. Tidak buruk, tidak buruk. Dia berhasil mendapatkan pesuruh dengan prospek masa depan yang tak terbatas. Dia benar-benar harus minum anggur untuk merayakannya. Bisakah kamu berpikir sejenak, lalu berkata, ketika aku bisa mengungkap langkah defensifmu itu, aku akan sekali lagi menantangmu. Jika kamu menang, aku akan terus mendengarkan perintahmu. Jika tidak, kamu akan kehilangan hidupmu. Petik 2. Itu adil. Ling Han menyeringai. Ken Ye mengangguk, dan berkata, kalau begitu aku akan pergi dulu. Jika ada sesuatu, tiup saja peluit ini, dan aku akan bergegas pada saat pertama. Dia melambaikan tangannya, dan melemparkan peluit ke Ling Han. Ling Han menangkapnya, dan tidak bisa tidak memandangnya dengan aneh, apakah Anda lahir di tahun anjing? Anda benar-benar dapat dipanggil dengan peluit seperti anjing. Berat,
Kamu benar-benar licik, untuk benar-benar menggunakan metode yang tak tahu malu seperti itu untuk menipu seorang jenius seni pedang. Setelah Ken Ye pergi, Guang Yuan segera melompat keluar dan berseru pada Ling Han. Ling Han mendorongnya ke samping dan berkata, apa yang kamu maksud dengan menipu? Menipu adikmu. Aku telah menggunakan kekuatan nyata untuk menaklukkan bocah itu, tetapi jika kamu tidak yakin. Guang Yuan tertawa, dan berkata, jadi bagaimana jika saya tidak yakin? Kecuali Anda ingin berkelahi dengan saya dan memaksa saya untuk tunduk. Jika kamu tidak yakin, pintunya ada di sana. Pergi saja dan belok kanan. Semoga berhasil, dan aku tidak akan repot-repot melihatmu keluar, kata Ling Han malas. Seketika, Guang Yuan kehilangan semua angin di layarnya. Dia masih harus bergantung pada Ling Han untuk membimbingnya dalam budidaya gulungan hati langit besar matahari, apalagi ketika gulungan hati langit besar matahari yang dia dapatkan bukan versi lengkap. Dia masih membutuhkan Ling Han untuk membantunya mengisi ruang kosong baginya. Jika dia benar-benar keluar dan berbelok ke kanan, maka semuanya akan hilang. Hei, bagaimanapun juga aku adalah elit spiritual Ocean Tier. Bukankah seharusnya kau lebih menghormatiku? Katanya lemah. Ling Han segera merasakan dorongan untuk muntah, dan berkata, Kakak Guang, jangan terlalu memuakkan. Guang Yuan tertawa keras. Dia bukan seniman bela diri spiritual Ocean Tier dari salah satu klan, tetapi seorang kultivator tunggal, jadi dia tahu kapan harus mundur dan kapan harus maju, dan jelas bukan tipe yang menempatkan kebanggaannya atas segala hal lainnya. Jika itu salah satu elit spiritual Ocean Tier dari salah satu klan, mereka pasti akan pergi dengan gusar setelah dipaksa oleh Ling Han seperti itu tadi. Lalu dia menghela nafas, dan berkata, bocah itu tadi benar-benar tidak buruk. Dia jenius seni bela diri. Sayangnya, dia adalah pengguna pedang. Jika tidak, aku benar-benar akan menganggapnya sebagai muridku. Petik 2. Syukurlah dia bukan ahli dalam menggunakan tinjunya. Jika kamu benar-benar membawanya sebagai murid, kamu pasti akan dipukuli menjadi bubur oleh Lian Guangzu. Ling Han mencibir. Guang Yuan terkejut, dan bertanya, bocah itu adalah murid pribadi Lian Guangzu. Tepat sekali. Guang Yuan bingung untuk sesaat, sebelum dia tiba-tiba melompat dan bergerak untuk mencekik Ling Han. Kamu pria yang bodoh. Kamu sebenarnya menipu murid pribadi Tuan Lian untuk menjadi bawahanmu. Jika ini diketahui oleh Tuan Lian, dia pasti akan membunuhmu, dan bahkan aku akan terseret ke masalah ini. Ling Han tertawa keras, dan berkata, tidak apa-apa. Pada saat itu, aku pasti akan mendorong semua kesalahan pada kakak Guang Yuan. Siapa yang akan percaya bahwa aku, yang hanya berada di lapisan pertama elemen Gathering Tier, akan memiliki kemampuan untuk mencapai prestasi seperti itu. Petik 2. Guang Yuan hanya merasa seperti dia ingin mengangkat kepala dan mengerang ke langit. Dia merasa seperti tidak pernah berada di atas angin dalam pertukarannya dengan Ling Han. Di sisi lain, dia selalu dituntun oleh hidung oleh Ling Han. Dia mengenakan ekspresi aneh, dan bertanya, apakah Anda benar-benar di lapisan pertama elemen Gathering Tier? Tepat. Ling Han tersenyum sedikit. Sialan, jika aku percaya pada kata-katamu, maka aku akan menjadi babi bodoh. Seru Guang Yuan saat dia meludah ke tanah. Bab 210, Devil Sky Mystery Realm. Satu nukleus asal harus menjadi tingkat pertama elemen Gathering Tier, dimanapun berada. Namun, hanya Ling Han sendiri yang tahu seberapa besar nukleus asal dalam dantiannya, dan betapa cepatnya itu bergejolak. Nukleus memberikan kekuatan asal jauh melebihi lapisan ke-9 tingkat pengumpulan elemen, bahkan sebanding dengan lapisan pertama tingkat musim semi gusing. Bocah itu barusan tentu saja seorang seniman bela diri jenius, tetapi kalian anak-anak hanya seorang seniman bela diri yang aneh. Guang Yuan menyimpulkan. Ling Han mengangkat bahu, tetapi tidak membantahnya. Roh surga Tier memasuki tubuh ini, tentu saja dia pasti akan menjadi orang aneh. Juga, tuan ini tidak memiliki adik perempuan, jadi hentikan dengan omong kosong, kakakmu, kata Guan Yuan santai. Pef. Ling Han tertawa dan menepuk pundak Guang Yuan, lalu berkata, siapa yang menyangka kakak tua Guang memiliki selera humor yang begitu? Tidak buruk, kamu punya mental yang baik, yang akan lebih cocok untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Petik 2. Guang Yuan tertawa terbahak-bahak, merasa seolah-olah pikirannya jauh lebih mudah. Namun, hanya setelah Ling Han berbalik untuk memasuki ruangan itu dia menyadari bahwa dia dan Ling Han benar-benar harmonis,
seolah-olah keduanya tidak memiliki perbedaan status. Seseorang harus mengetahui kekakuan dari tingkatan di dunia seni bela diri, bahkan level pengumpulan elemen tingkat menengah dan tingkat pengumpulan elemen tahap awal memiliki jurang di antara mereka. Selain itu, keduanya dipertanyakan dipisahkan oleh dua tingkatan besar, bagaimana mereka bisa hidup sederajat. Misalnya, sebelumnya, ketika Ling Han menepuk pundaknya, belum lagi elemen Gathering Tier, bahkan jika orang Spirit level Ocean Tier tahap awal melakukannya, itu masih akan membuatnya marah dan dia akan mengirim orang itu terbang dengan tamparan, dan dia bahkan tidak akan peduli tentang akibatnya. Hidup dan mati orang yang malang itu akan didasarkan pada keberuntungan mereka. Dia tiba-tiba membiarkan Ling Han menepuk bahunya dan berbicara dengan dia, seolah-olah dia benar-benar memperlakukan Ling Han sederajat. Bocah ini punya karisma aneh yang membuatku tanpa sadar melupakan usianya dan tingkat kultivasinya. Guang Yuan menyimpulkan, lalu bergumam, singkatnya, orang ini monster. Perasaan ini bukan milik Guang Yuan sendiri, Pangeran Kekaisaran Sulung dan Pangeran Kekaisaran ketiga yang memiliki darah dan budidaya kerajaan di tingkat yang jauh lebih tinggi masih menyebut Ling Han sebagai saudara, bukan? Diakui, latar belakang Ling Han dalam permainan, tetapi karismanya juga mempengaruhi kedua pangeran, mendapatkan rasa hormat mereka dari lubuk hati mereka. Nangong Sing dipukuli, dan komite disiplin dihalangi. Ini seharusnya menjadi insiden besar, tetapi melibatkan Ling Han, jadi itu berubah dari insiden besar menjadi insiden kecil. Tidak ada yang mengangkat Zhu Jiu lagi, dan tentu saja tidak ada yang mengatakan apapun tentang menghukum Ling Han. Namun, ini hanya urusan diam-diam. Zhu Jiu baik-baik saja jika dia tinggal di dekat Ling Han atau tempat yang terakhir, tetapi begitu dia pergi atau menjadi terisolasi, maka dia pasti akan menghadapi penangkapan komite disiplin. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, ini hanya untuk memberi wajah Ling Han. Seorang siswa dapat menerima wajah seperti itu, betapa mengejutkannya itu. Zhu Jiu dan Guang Yuan menetap di halaman. Pertama-tama, mereka berdua laki-laki, kedua, Guang Yuan berjaga-jaga, sehingga komite disiplin tidak akan berani bertindak gegabah. Ketiga, Guang Yuan bisa memberikan beberapa petunjuk kepada Zhu Jiu, menyelamatkan Ling Han beberapa pekerjaan. Ini menyebabkan Guang Yuan menangis marah, dia merasa bahwa ketika dia menjadi bawahan Ling Han, dia hanya harus menjadi pengawal, tetapi mengapa dia sekarang menginstruksikan kultivasi seseorang? Di masa depan, bisakah dia dipaksa membesarkan anak-anak? 2 hari kemudian, Liu Yutong dan Li Xichan bergegas. Hanya dari tampilan ekspresi kedua gadis itu, sesuatu yang besar pasti terjadi. Alam iblis Sky Mystery dibuka. Kata kedua gadis itu bersamaan. Menemukan bahwa mereka disinkronkan, mereka saling melotot satu sama lain. Apa alam iblis Sky Mystery? Ling Han tampak bingung. Ada pria perkasa yang dapat memutuskan wilayah yang kita tinggali dengan seni mistik tertinggi, membentuk dunia kecil yang terisolasi dari dunia normal, kita menyebutnya dunia misteri, Liu Yutong menjelaskan. Dia tahu bahwa Ling Han berasal dari tempat kecil, Grey Cloud Town, meskipun dia jenius alkimia, dia pasti tidak mengerti apa-apa tentang alam misteri. Ling Han jelas tahu apa itu dunia misteri, tapi dia belum pernah mendengar tentang dunia iblis misteri langit. Namun, dengan kemampuannya di kehidupan sebelumnya, ia masih tidak dapat memisahkan bagian dari dunia untuk membentuk dunia yang lebih kecil, oleh karena itu, ini jelas hanya mungkin untuk Void Tier yang perkasa. Sayangnya, meskipun dia memasuki banyak situs bersejarah, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk memasuki dunia misteri. Itu dikabarkan, hanya rumor belaka, bahwa pedang sekte pedang surga milik kaisar berada di ranah misteri seperti itu. Alam iblis langit misteri adalah alam misteri yang sangat besar yang tersembunyi di negara hujan dan negara api dan seterusnya di dalam 9 negara di Desolate Utara. Ada kemungkinan bahwa seluruh dunia misteri sebanding dengan wilayah negara hujan dalam ukuran. Itu adalah berlapis dengan cara yang misterius, tersembunyi di dunia tempat kita hidup. Liu Xichan juga mulai menjelaskan, matanya dipenuhi kekaguman total. Ini adalah hasil karya tertinggi yang dapat memisahkan ruang besar dari dunia nyata, melapisinya, dan menyembunyikannya. Pikiran itu membingungkan. Master asli Iblis Sky Mystery Realm sudah mati lama, jadi ranah misteri tidak dikontrol oleh siapapun. Setelah waktu tertentu, sebuah pintu akan muncul yang akan menerima orang. Liu Yutong mengikuti bergandengan tangan dengan Li Xichan, secara tak terduga terkoordinasi dengan baik. Waktu pembukaan tidak diperbaiki.
Kadang-kadang muncul sekali dalam beberapa ratus tahun, dan kadang-kadang muncul setiap beberapa dekade, kata Li Sichan. Terakhir kali Iblis Sky Mystery Realm dibuka adalah 300 tahun yang lalu. Alam iblis langit misterius memiliki jumlah seni dan keterampilan kuno yang layak, dan dengan cukup keberuntungan, orang dapat menemukannya. Dikatakan bahwa keluarga yang memulai 9 negara di utara yang terpencil adalah yang pertama memasuki alam iblis langit iblis, dan mereka memperoleh sejumlah besar seni dan keterampilan, kemudian, mereka dengan cepat melampaui yang lain, membangun kembali utara yang sunyi merajalela dengan monster menjadi monster yang cocok bagi manusia untuk ditinggali. Petik 2. Memang benar, aku telah melihat catatan sejarah keluargaku dengan catatan tertulis. Ada lagi, di dalam dunia misteri ada pil saleh. Seseorang masuk sebagai tier pengumpulan elemen normal, tetapi keluar sebagai tier pedestal spiritual mengejutkan. Di dalam Devil Sky Mystery Realm, tunggu peluang besar. Akhirnya kedua gadis itu menyimpulkan. Tapi, Liu Yutong segera melanjutkan, alam iblis Sky Mystery bukan hanya tentang peluang, itu dikabarkan bahwa ketika master asli dari dunia misteri mati, tubuh master diserang oleh ki jahat, mengubah master menjadi zombie darah yang menakutkan. Setiap kali sementara itu, ketika terbuka, itu sebenarnya karena itu perlu makan darah. Petik 2. Ya, itu sebabnya ada aturan bahwa ketika orang masuk, mereka harus menuju ke tablet batu penekan aula tengah dan menuangkan darah di atasnya. 1000 tahun yang lalu, semua orang berharap orang lain akan menuangkan darah mereka. Sebagai hasilnya, darah yang dikorbankan tidak mencukupi dan blood zombie muncul di dalam dunia misteri, menyapu 9 negara di utara yang terpencil. Pada akhirnya, para pembudidaya bunga tingkatan bunga dari 9 negara besar menunjukkan, menyerahkan hidup mereka untuk menghancurkan zombie darah, kata Li Sichan. Ling Han menunjukkan ekspresi tertarik, dan bergumam, blood zombie. Dia tidak pernah mendengar tentang dunia misteri seperti ini yang membutuhkan pengorbanan darah dari mereka yang masuk. Biasanya, ketika pengorbanan darah diperlukan, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, untuk memelihara tubuh iblis besar dengan darah, seperti Blood Sucking Origin Gold. Kedua, untuk mematahkan atau memperkuat segel. Mungkinkah di dalam alam misteri itu terdapat Origin Gold Giant yang tenang? Dia tiba-tiba menebak dengan berani.